sebelumnya mungkin aku boleh perkenalin diri dulu. Buat teman-teman yang belum tahu aku, nama aku Foni, mungkin biasa dipanggil Fon-Fon. Aku dari tim AFC Gold Ranger. Aku tepatnya udah 1 tahun gabung di sini dan memutuskan untuk gabung ke AFC merupakan keputusan terbaik di hidup aku. Karena lewat bisnis ini aku jadi tahu dan aku jadi ada harapan kalau misalnya hidup aku bisa berubah. Sebelumnya aku cuma tahu bisnis konvensional. Kalau kerja di kantor dapat gaji. Kalau misalnya aku kan pedagang ya. Kalau misalkan dagang apa cuan segini, dagang apa cuan segini. Aku cuma tahu itu doang. Aku bener-bener nggak tahu gimana caranya bisa ubah hidup aku. Cuma lewat bisnis AFC dan aku pelajari skemanya, aku jadi tahu. Aku jadi mengenal ada toh yang namanya passive income dan aku udah bener-bener ngerasain sendiri yang namanya passive income itu nyata dan goalnya itu jelas banget. Semua patternnya itu jelas banget. Kita itu tinggal ngikutin dan duplikasi cara yang bener, pasti sukses. Gak mungkin enggak. Ya, jadi aku bener-bener bersyukur banget kenal bisnis ini. Selain cuan, di sini aku bener-bener merasa semuanya kekeluargaan banget. Aku punya keluarga baru, nggak ada sikut-sikutan. Cross line sama tim lain, semuanya saling support, saling bantu. Dan seperti malam ini, kita juga kehadiran tim-tim lain yang saling berkolaborasi satu sama lain. Aku benar-benar bersyukur banget. Dan satu hal lagi yang buat aku benar-benar bersyukur gabung di bisnis ini, di bisnis AFC itu bener-bener bisnis kebaikan. Kenapa aku bilang ini bisnis kebaikan? Karena di bisnis ini tuh bener-bener gak ada unsur jahatnya sama sekali. Kenapa gak ada unsur jahatnya? Kita bener-bener gak ada mau nipu duit orang, gak ada mau makan duit orang, gak ada mau jahatin orang, gak mau bikin nama kita rusak, atau pokoknya apapun ya. Aku merasa di bisnis ini tuh tenang dan bisa bantu orang banyak. Jadi aku merasa bisnis ini adalah bisnis yang paling tepat buat aku dan aku bersyukur banget bisa kenal bisnis ini. Oke, ini lampu, kalian bisa lihat lampu aku kedut-kedut gak sih? Enggak ya? Apa layar aku doang yang ada error? Oke, jadi sebelum aku ngobrol begitu panjang, aku mau sharing-sharing dulu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, temanya adalah bagaimana sih caranya liburan tapi tetap cuan. Nah, jadi kita itu habis liburan dari USA dan kita dapat jalan-jalan gratis dari FC. Nah, sebenarnya sesi Zoom hari ini kayak lampu disco ya, LCD gue kayaknya kadang-kadang error nih, ketendet-tendet gara-gara di koper. Nah, so kita tuh lagi jalan-jalan ke USA dan sekarang lagi karantina. Awalnya itu niatnya buat kita Zoom kecil-kecilan ya, Zoom antar tim buat member-member kita biar kita tuh tetap produktif selama karantina. Ada sesi satu kita membuat sharing-sharing bagaimana sih AFC treat kita selama jalan-jalan dan keseruan-keseruan kita selama karantina. Nah, sesi 2, gimana caranya kita bisa jadi top sponsor? Bagaimana caranya kita bisa achieve tiket-tiket itu? Nah, buat teman-teman yang kelewatan, bagaimana sharingan-sharingan kita, nanti kita bakal sharing di course-nya. Nah, hari ini, karena peminatnya kemarin banyak, kita jadinya di-invite ke Zoom nasional biar teman-teman lain bisa denger juga. Nah, temanya hari ini adalah liburan tapi tetap cuan. Pastinya selain mesti jago sponsor, kita juga harus pintar membangun tim. Kita harus ngerti cara membangun tim. Jadi, ketika kita lagi jalan-jalan, timnya tetap berjalan dengan baik menjadi sistem autopilot. Hari ini kita kehadiran tim ketua-ketua hebat dari tim-tim yang akan aku kenalin ke kalian semua. Ada Vera yang paling cantik dari Ninja Team. Hai. Ada juga Ciriana dari Doraemon Squad. Ada juga Jimmy dari Danketsu, our Damyo. Keren, tumben Jim rapi sekali hari ini. Asik. Dan juga ada tim yang benar-benar
viral ARC All Star. Ketuanya adalah, papinya adalah Papi Yosef dan queennya Ernesta. Halo. Tanpa berlama-lama lagi, kita sekarang mulai ngobrol-ngobrol dulu nih sama Cici yang paling cantik, yaitu Cici Vera Huang. Hai Cici Vera. Halo, selamat malam, Fon. Selamat Boleh malam, dong, Fon. Cici Vera, perkenalin dulu dirinya. Cici Vera di mana sih sekarang? Aduh, sama lah, kita lagi di hotel karantina. Masih di hotel karantina nih, sama kayak Fon dan teman-teman yang lain yang jadi speaker. Iya, teman-teman, perkenalkan nama aku Vera Huang, usia aku 30 tahun, di Jakarta. Dan aku join AFC itu kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai saat ini, gitu. Oke, Ci, aku boleh tahu nggak, Ci? Kan Cici kan kayak Mas. Biasa juga seumuran kita. Oh iya, nggak apa-apa, manggil Cici aja gitu kan. Ci, boleh nggak Ci cerita-cerita, Ci? Kan Cici kan masih muda, terus kayaknya banyak pergaulannya. Kenapa Cici memutuskan untuk join di bisnis IFC? Padahal masih banyak banget kan opsi-opsi bisnis lainnya. Oke, kenapa aku memilih join di bisnis AFC? Ya, jadi info aja, background Vera apa sih? Vera sebelum di AFC sampai saat ini juga masih aku ada bisnis sendiri, yaitu aku bisnis di bidang garment sudah dari 2013. Kebetulan konveksiku di pabrikku di daerah Tangerang, teman-teman. Terus kenapa join bisnis AFC? Pertama awal mulanya itu diberkati oleh produknya dulu, belum tahu bisnisnya. Tapi setelah mempelajari bisnisnya, kenapa yakin dan antusias sih jalanin AFC? Karena aku lihat AFC ini bisnis yang bisa long term gitu. Jadi pertama produknya udah oke nih. Terus Vera memang suka sama segala sesuatu yang dari Jepang gitu teman-teman. Gitu. Jadi terus juga Vera lihat lagi foundernya, co-foundernya, manajemennya, sistemnya sangat bagus. Dan tentunya yang paling penting adalah di sini selain cuan-cuan-cuan, di sini itu bisa blessing buat orang lain, bisa membantu orang lain, yang mana di tim kita banyak banget ya yang diberkati oleh bisnis ini gitu loh, yang kebantu banget. Apalagi Vera waktu itu startnya lagi booming-boomingnya ada COVID ya kalau nggak salah. Ya ada COVID bulan Maret, Vera join di September 2020. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa AFC ini adalah kendaraan yang tepat sih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari bisnis yang memang kedepannya long term benefitnya itu di AFC gitu. Tapi semuanya harus diperjuangkan dulu gitu. Bukan join kita bisa punya benefit yang long term, tapi harus dikerjakan juga. Mantul, Ci Vera. Ci, kan kemarin waktu jalan-jalan sama AFC lanjut extend juga nih. Yes. Nah, kemarin waktu jalan-jalan boncos nggak? Waktu jalan-jalan boncos atau enggak dalam hal pengeluaran gitu ya? Iya, betul, dalam pengeluaran. Sebenarnya gini, justru dengan adanya jalan-jalan AFC USA trip ini malah kebantu banyak ya dari AFC menurut aku. Jadi tiket dan transportasi terus juga akomodasi itu diberikan yang terbaik sih sama AFC. Karena aku akumulasi ya, kalau misalkan beli tiket sendiri, terus hotel di sana nggak murah, dan transportasi di sana juga nggak murah, tapi kita disediakan bus ya, Fon. Nah kebetulan sama Fon juga kita ya, jadi disediakan bus, terus juga dikasih makan, dan juga makannya bukan yang sembarangan gitu, restoran juga oke, makanannya banyak, pokoknya di treat bener-bener kita ini ya seperti Pak Ernest bilang, kita ini partner gitu, jadi luar biasa sih. Tinggal siapin uang jajan, nah uang jajan juga udah dapet nih Konichiwa dari AFC. Itu luar biasa. Oke, mantep. Oke, aku mau tahu nih, Ci, waktu lagi jalan-jalan, Ci Vera ngerasain nggak yang namanya passive income dari AFC tetap jalan? Iya, tentunya dong gitu. Jadi inilah baru yang dinamakan passive income ya teman-teman, dimana pada saat kita jalan-jalan bonus tuh tetap jalan gitu. Jadi kalau misalkan bisnis yang sudah bisa seperti itu adalah hanya bisnis-bisnis yang bisa autopilot. Bisa nggak sih kalau bisnis konvensional seperti itu? Bisa. Tapi tergantung apa yang kita keluarkan. Ya, jadi kalau menurut aku di AFC ini yang kita keluarkan tuh minim, tapi yang kita dapatkan tuh bisa besar dan tak terbatas. Sedangkan konvensional, kalau kita mau menjadi seperti ini nih passive income, atau dibilangnya kalau di konvensional tuh autopilot bisnis, kita itu perlu spend
energi, ya, terus waktu juga money. Nah, kalau misalkan untuk jadi autopilot, naik tangganya itu mesti tinggi banget berapa step. Kenapa begitu? Karena pada saat kamu bisnis di konvensional mau autopilot, kamu memerlukan yang namanya tempat, sistem udah oke, dan karyawan udah banyak dan oke. Jadi sebenarnya di AFC kita nggak pakai itu semua gitu loh. Kita udah disediakan sistem, kita nggak perlu sewa tempat, kita juga nggak perlu bayar karyawan yang teman-teman tahu. Jadi ini bisnis yang sangat worth it banget kalau teman-teman mau passive income. Jadi dengan modalnya kecil, tapi kita bisa sama-sama punya bisnis autopilot juga, seperti orang yang modalnya besar-besar itu, gitu ya Ci ya? Ya, Luar betul. biasa. Cici, aku mau tahu nih Ci, ketika Cici sebelum jalan-jalan ke Amerika, ada nggak yang Cici siapkan untuk memperbekali tim Cici sebelum ditinggal? Pasti ada, Fon. Kira-kira Yaitu, apa tuh? nah, jadi sebelum berangkat, jadi gimana sih? Kan tadi judulnya bagaimana kalau kita jalan-jalan tapi bonus tetap jalan ya. Pertama, semua sama teman-teman, nggak bukan waktu kita join di AFC itu kan kita nggak langsung terbentuk tim. Kenapa sih kita bisa ada sampai saat ini? Semuanya juga diawali dengan kerja keras, benar-benar konsisten kerjainnya, benar-benar sungguh-sungguh. That's why kenapa kita semua bisa achieve trip ya, satu. Kedua, bonus yang passive income itu tidak bisa terjadi kalau kita di awal tidak kerjain secara konsisten. Nah, kalau Fon tadi tanya, sebelum berangkat, nih tim dibekali nggak gitu? Pasti. Jadi kita sudah tahu nih, aku bikin yang namanya action plan buat tim. Ya, action plan-nya seperti apa sih? Contoh nih, aku udah tahu di sounding dari AFC bahwa berangkat di bulan November tanggal 29 Desember. Nah, dari situ gimana ya tim harus kasih booster apa nih, modul apa nih buat tim, bikin action plan apa nih. Terus juga ini ada bagusnya kita memperbesar lagi jaringan. Jadi pada saat itu 2 bulan sebelum pergi ke USA trip ini kita ada roadshow ke Manado. Tapi Vera nggak berangkat hari itu, tapi dibantu sama upline-ku Jimmy Drago. Tapi dari sini aku tetap kontrol, tetap bantu gitu. Jadi aku yang schedulein, aku yang bikin rundown-nya, aku yang briefingin teman-teman. Terus juga aku pakai sistem yang diajarin Paniko, yaitu sistem gulung. Jadi pakai waktu yang sebaik-baiknya pada saat di Manado. Misalkan Jimmy waktu itu 4 hari ya. Jadi 4 hari ini kita benar-benar hari pertama kita fokus bantu siapa. Jadi sistem gulung pada saat mereka udah closing kita saranin untuk dia untuk ajak temennya lagi, sharingin bisnis ini lagi. Jadi sebelum berangkat udah nambah tim gitu loh. Nah, pada saat itu sebelum berangkat aku rutin untuk bikin Zoom, juga call conference secara private sama leader-leader Ninja Team untuk jelasin action plan-nya gimana sih ke depannya, biar karena gini, leader yang tepat kan bahwa kita di mana pada saat kita bisa bentuk tim kita untuk duplikasi apa yang kita lakukan, karena nggak cuma kita sendiri yang dapat cuan, kita juga pengen dong leader-leader kita, tim kita untuk dapetin hal dan rasain hal yang sama. So apapun yang kita tahu, ilmu yang kita tahu, apa yang kita pelajari, sebisa mungkin kita benar-benar terapkan ke tim kita gitu. Jadi aku lebih bikin ke action plan sih. Oh yaudah, sesuai kebutuhan beda-beda nih. Contohnya, aku tim ada di beberapa kota. Contohnya, timku paling besar di Manado nih. Ada di Manado, ada di Jakarta, ada di mana gitu ya. Jadi setiap leader atau setiap leader tim, jadi misalkan Ninja Team ini ada anakannya nih tim lain, misalkan yang contoh nih tim yang di Manado. Setiap leader, setiap kota itu punya problem yang berbeda. Jadi pasti kita mesti kasih solusi yang berbeda. That's why kenapa aku lebih suka kalau misalkan Zoom itu gak rame-rame. Jadi misalkan ada memang nih Zoom team, tapi kalau untuk biar dapat personal touch-nya, aku secara personal nih sama mereka. Jadi action plan yang cocok buat mereka apa sih? Karena nggak semua bisa digetok rata. Karena mereka punya problem yang berbeda dan kita harus kasih solusi yang berbeda dan yang tepat buat mereka. Seperti itu sih, Fon. Oke, begitu ya Ci ya. Nah, begitu Yes. ya teman-teman ya, kira-kira. Jadi sebelum kalau misalkan mau ditinggal ataupun mau mendapatkan passive income, pastikan kamu bisa menduplikasikan atau membuat sistem sehingga bisa terjadi sistem autopilot. Nah, sekarang aku lanjut nih ngobrol sama tim yang paling heboh dan yang paling rame, yaitu adalah
Doraemon Squad. Dan aku sapa dulu nih sama ketuanya, Ciriana. Halo. Suaranya kedengeran nggak, Fon? Dengeran, Ci. Oke, Ci tahu nggak sih sebelumnya ya, kan Cici kan senior kan di sini kan. Dan waktu aku Oh, itu, jangan aku gitu. awal-awal join di sini. Awal-awal tuh ya, waktu tahu Doraemon Squad tuh kayak gimana ya? Siapa sih yang nggak takut sama Doraemon Squad? Coba tanya Nesta deh. Pasti takut sama Doraemon Takut. Squad. Ah, Doraemon, siapa sih gue? Gue kan bukan siapa-siapa, gue kecil banget, ya kan? Apalagi kalau ngeliat Benar, Doraemon benar, rame ya. benar, benar, Ngeliat benar Doraemon banget. rame di acara, kayak acara di kantor ya kan. Mereka rame, terus gue cuma bertiga, gue berdua, I'm nothing. Benar. Terus mereka pada putih-putih banyak banget samurai gitu kan. Gue kayak, aduh, waktu itu gue masih Toreda apa Baju Ronin hitam. gitu kan, kayak langsung jiper gitu rasanya. Iya. Gitu. Mau kenal takut, tapi ternyata pas udah kenalan sama Ciriana, jadi udah berusaha pengen kenal dari dulu ya kan. Jadi cara kenalan ya dari follow dulu lah Instagramnya lah, follow dulu TV kan. Dari follow TV, kenalan lah, akhirnya ternyata baik banget. Masa ya Ciriana mau sharing apapun yang diajarin ke tim Doraemon ke aku, padahal aku nggak ada, bukan siapa-siapanya Doraemon, tapi dia mau sharing itu loh. Bener-bener hebatnya AFC, dan no wonder Doraemon jadi tim kebanggaan, salah satu tim kebanggaan. That's why aku udah tahu banget nih punya ketuanya kayak gini. Dan that's why sekarang aku mau tanya-tanya ya Ci ya. Kan tim Doraemon kan udah besar banget. Timnya udah banyak banget, dari seluruh Indonesia tuh ada. Tapi gimana sih Ci cara untuk cara bangun tim di seluruh Indonesia, di mana kan Cici juga punya anak, dan nggak mungkin Cici datang setiap bulan ke kota-kota. Nah, bagaimana Cici membangun timnya? Oke, oke. Dimana Sebelumnya Cici juga mami-mami. oke. Bagaimana cara membangun tim padahal Cici tinggal di kota kecil di Bangka? Ya. Sebelumnya aku kenalin diri dulu ya, karena kan mungkin nggak semua juga kenal Fon. Walaupun Oh Doraemon iya, Sebo itu benar-benar. belum tentu semua kenal juga. Oke, aku Riana ya dari Doraemon Squad. Gini teman-teman, aku sendiri itu sebenarnya seorang ibu dari 3 orang anak, jadi mak-mak. Grup Doraemon tuh awalnya isinya mak-mak sebenarnya, Fon. Jadi mak-mak yang tidak menyerah sama mimpi-mimpinya. Jadi kita tuh kumpulan mama yang pengen coba di AFC, kita bisa nggak sih dapetin lagi mimpi-mimpi kita yang dulu masih, yang udah kita kubur habis kita jadi mak-mak lah gitulah. Awalnya seperti itu, dan kita tuh kumpulan sebenarnya mama yang dibilang jago-jago banget kayak selebgram kayak kalian tuh enggak. Kita tuh malah gaptek. Kita tuh awalnya tuh share-nya dari WA, dari bener-bener dari kayak WA ngobrol-ngobrol kayak gitu, kita ngobrolnya. Awalnya seperti itu, Fon. Jadi kalau kamu tanya gimana bisa Doraemon sebesar ini saat ini, awalnya tuh kita itu mulainya dari Bangka, Solo, kita semuanya online, memang online karena banyaknya kita tuh orang-orang jastipan, orang-orang online ya yang jual online shop segala macam seperti itu, ibu-ibu yang memang dari rumah kerjaannya. Nah, kumpul di WA group segala macam, kita mulai tuh mulai share-share dari WA, mulai share-share dari medsos-medsosnya kita, tapi kita juga nggak pakai cara-cara kayak selebgram gitu, bener-bener awal aku join itu aku ingat banget, aku tuh share-nya di Facebook tuh cuma misalnya enak ya di AFC dapat duit, jadi kayak bener-bener yang kayak pokoknya kata orang tuh apa ya kalau bahasa Indonesia ya, mantap banget lah, bener-bener share-sharean yang apa, yang apa ya ngomongnya ya susah ya, yang nggak bener-bener biasa gitu loh, nggak yang heboh-heboh yang gimana. Awalnya seperti itu. Nah, kalau tanya gimana Doraemon Squad bisa sebesar ini sekarang, jadi kita tuh di AFC itu nggak sekedar bangun bisnis, Fon. Jadi kita tuh bangun komunitas kalau kita. Komunitas yang kita bangun itu benar-benar kita bisa share apa aja. Kita bisa ngobrol apa aja. Jadi nggak ngobrol soal AFC doang di sini. Jadi bondingnya kita tuh kuat satu sama lain. Kita tuh benar-benar memiliki Doraemon Squad ini bukan miliknya Riana, bukan miliknya Emgon, tapi milik semuanya. Jadi semua orang di dalam Doraemon Squad itu akhirnya ngerasa apa ya, memiliki. Jadi memiliki itu kita berjuang bersama. Apa sih yang harus kita bikin di Doraemon Squad itu sih awalnya, Fon. Oh begitu. Jadi ketika komunitas terbuat,
itu jadi ada rasa memiliki ya Ci ya. Jadi ketika Iya. orang nggak melulu soal duit, tapi soal Mm-mm. komunitas ya gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. misalkan soal membangun jaringan Ci, kembali lagi membangun jaringan, itu kira-kira membangun jaringannya gimana ya Ci? Mengingat Cici kan tinggalnya di Bangka ya, dan Ya. member Cici tersebar ke semuanya. Nah, itu Mm-mm. gimana ya Ci kira-kira membangunnya? Kan di sini kan sesuai dengan tema kita ya, liburan tetap cuan. Nah, liburan tetap cuan artinya jaringan harus jalan. Ya. Karena pairing mesti tercipta kan. Nah, pairing tercipta kalau jaringan jalan. Nah, Mm-mm. mungkin nih Cici bisa sharing-sharing ke kita gimana caranya Cici sebagai mami-mami punya anak tinggal di daerah Bangka bisa membangun tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, gini, sebagai mama nggak mungkin juga ya aku bisa pergi ke semua daerah setiap waktu sebulan nggak ada di rumah, bisa-bisa lama-lama aku dapat koper aku di luar rumah dia, aku masuk rumah lagi. Jadi aku tahu keterbatasan aku sebagai seorang ibu ya, aku juga punya keterbatasan sebagai seorang istri. Jadi aku nggak mungkin roadshow seperti Pak Niko yang nggak pulang-pulang juga nggak mungkin. Walaupun aku tahu roadshow itu adalah nyawanya jaringan sebenarnya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau, pasti ada caranya. Bener nggak, Fon? Kalau kita mau, kita akan pikirin caranya seperti apa. Akhirnya aku berpikir, oke, sekarang itu ada banyak media yang bisa kita lakukan. Kita bisa video call, kita bisa Zoom, kita bisa teleponan, dan segala macam. Bener nggak, Fon? Jadi aku biasanya pas bangun tim, misalnya tim aku ada di Papua atau di mana ya, aku tuh akan pilih jenderal-jenderal yang memang mereka itu bondingnya harus kuat sama aku. Mereka cikal bakal untuk ngembangin daerah itu. Artinya aku akan telepon sama mereka, gimana mereka jalannya. Jadi proses gulungan aku sama orang-orang yang nggak bisa bertatap muka langsung sama aku tuh benar telepon intens sama mereka, kasih tahu mereka aku jalannya seperti ini. Terus kan mereka harus nyoba dong gimana mereka prospek ke orang kan. Nah, aku biasanya, ayo kamu bikin voice note. Kamu bikin voice note, kamu dengerin sampai kamu ngerasa prospekan kamu oke nih. Kalau kamu udah oke, kamu kirim ke aku dengerin nih, dia ngomongnya seperti apa. Kalau misalnya aku dengerin, kayaknya masih ada yang kurang enak nih, kayaknya kalau aku dengerin ini tuh aku masih nggak mau kalau kamu ngomongnya seperti ini. Jadi kita evaluasi terus sampai dia dapet cara dia ngomong yang paling enak buat dia seperti apa, Fon. Jadi mereka tuh harus bikin semuanya seperti itu rata-rata ya. Kecuali kalau memang yang udah jago, memang ngomongnya udah jago, ya udah mereka nggak perlu pakai voice note. Aku lihat mereka dengar udah oke, udah. Jadi akhirnya pas di situ sistemnya gulung, semuanya gulung. Jadi pas Pak Diko ngomong sistem gulung itu sebenarnya Doraemon udah lakukan itu dari lama sistem gulung itu. Oke, jadi ini bener-bener sistem mami-mami banget nih. Kenapa aku bilang sistem mami-mami? Karena lebih dari sekedar teori. Kalau teori kan, pokoknya kamu mesti begini. Kalau kamu kan mesti begini. Kenapa aku bilang mami-mami? Coba, ayo, coba, yuk, praktek, yuk, ya, didengerin. Kurang, kayak anak-anak lagi didiktein kan. Kurang, ulang, sampai bagus, Nah, hal ini nih yang harus diduplikasi. Mungkin kita sebagai leader ilmunya udah banyak, tapi kurang mengayomi. Mengayomi kita mesti kayak mungkin pelan-pelan mesti belajar dari yang udah pasti sukses. Kan Ciriana udah terbukti tuh cara ngedikte kayak gitu kan. Ayo coba ulangin, nggak enak, coba diulangin ya kayak gitu kan. Kan udah terbukti sukses. Nah, itu mungkin bisa diamati, tiru, modifikasi. Modifikasinya sesuai dengan karakter jenderalmu masing-masing kayak gitu. Keren banget, Ci. Thank you, Ci, saran-sarannya, Ci. Ya. Oke, sekarang aku lanjut lagi nih sama yang dari tadi kayaknya mukanya tegang banget. Wah, kok kayaknya tahu nih yang tegang nih langsung unmute, padahal yang tegang siapa nih ya kan? Oke, sekarang aku mau ngomong sama tim yang baru tapi namanya langsung meledak. Wih, mungkin orang-orang biasa taunya sama Kanesta. Tapi di balik Kanesta ada papinya nih. Papinya adalah Pak Yosef. Nah, tapi sebenarnya ada request. Requestnya apa? Boleh nggak manggil gua Pak? Ya. Jadi hari ini aku mau kasih tahu ke teman-teman di sini, tolong kalau ketemu Yosef jangan dipanggil Pak. Dia merasa sama yang lain. Dia mau dipanggil Koko atau dia mau dipanggil Yosef aja. Jangan panggil Pak, oke? Jadi kita panggil dia Yosef atau Yosef.
Jangan panggil papi juga ya, cuman Jangan aku panggil yang papi. boleh. Cie. Oke, memang Ko Yosef umurnya berapa sih? Boleh dong kenalan ya. Kita udah tahu banget sama Kanesta, tapi kita mau tahu lebih dalam nih sama papinya AFC All Star. Boleh nih Pak Yosef? Pak lagi. Boleh nih Ko Yosef kenalin diri. Oke, thank you Owen, thank you. Malam semuanya, perkenalkan nama gue Yosef. Saya lahirnya di Kota Sukabumi ya. Di usia sekarang ini usianya 30 Fon. Ya, jadi waktu itu di umur gue 23, gue waktu itu ngerantau ke Jakarta. Jadi gue basicnya dulu sempat karyawan swasta. Udah gitu gue sempet di insurance 7 tahun dan akhirnya 2020 itu memutuskan untuk gabung di AFC. Jadi AFC ini karena pandemi sih ya. Jadi pas pandemi ini kita waktu itu kan lihat ya, pandemi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan kok nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi pas di September 2020 itu saya tahu produk AFC itu dari mami mertua sih. Jadi mami mertua ini udah konsumsi produk kita tiap bulan tuh beli gitu kan. Beli tiap bulan sama temennya di pasar gitu loh. Jadi beli satu box. Waktu itu mami mertua datang ke rumah tuh, Fon. Jadi pas lagi datang ke rumah dia bilang, ini AFC bagus nih, mami bagus, kolesterolnya udah normal, gitu sama sakit sendi-sendi kaki udah nggak pernah sakit lagi, dia bilang gitu kan. Cobain deh buat mami kamu gitu kan, karena aku juga waktu itu masih 29-30 tahun gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, aku cuman keluar kuping kiri, kuping kanan karena aku merasa mamiku juga punya produk banyak gitu kan, ada suplemen, ada obat-obatan gitu kan. Tapi pada saat berjalan gitu kan 1 minggu, 2 minggu kok orang-orang banyak posting tentang AFC juga gitu kan. Jadi akhirnya aku coba pelajarin AFC itu apa sih. Oh ternyata ada bisnisnya, ini produknya juga bagus segala macam. Akhirnya dari situ aku mulai tertarik sih, dari marketing plan-nya juga sama bisnis plan-nya juga gampang diduplikasi. Dari situ akhirnya jadi join di AFC Fon. Oke, baik. Ko Yosef. Jadi dengar-dengar nih dari yang lain, kan Ko Yosef kan dari asuransi yang sebelumnya juga udah oke banget ya, jadi top leader juga di sana. Begitu. Nah, dan di sini juga udah samurai ya cara membina timnya. Aku bertanya dulu nih ke Ko Yosef, kira-kira tuh membangun tim di insurance sama membangun tim di bisnis AFC itu sama nggak sih? Ya, pada dasarnya sama ya, sama-sama network marketing. Jadi kita emang di sini kita membangun hubungan dengan manusia gitu kan. Jadi di sini kita bukan sebagai karyawan atau mungkin kita atasan atau bawahan gitu kan, tapi kita di sini sebagai partner gitu loh, antara upline dan downline seperti itu teman-teman. Jadi di sini emang terutama adalah membangun trust begitu, membangun kepercayaan juga, membangun hubungan sama teman-teman kita, lingkungan upline, downline, bahkan di crossline seperti itu. Jadi kalau pada dasarnya untuk jaringannya sama, network marketingnya, tapi kalau untuk produknya berbeda. Mungkin kalau dulu di insurance kita kan lebih jual kertas ya, maksudnya jual polis gitu kan. Tapi kalau di sini kita ada produknya. Itu mungkin yang perbedaannya aja sih dari antara produk yang dijual, Kon, seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam membangun tim, mengembangkan tim, kayak ilmu gulung segala macam sama nggak? Iya, sama sih. Kalau ilmu gulung tuh emang benar sih. Karena kita join suatu network marketing itu, kalau menurut aku ya 1-6 bulan pertama itu adalah penentuan untuk kedepannya gitu. Jadi maksud aku kalau pada saat teman-teman baru gabung itu adalah segera mungkin untuk mendapatkan bonus ya. Jadi misalnya contoh at least di bulan pertama misalnya dapat 1 juta, it's okay gitu kan. Misalnya bulan kedua dapat 5 juta, bulan ketiga dapat 10 juta, itu gulungannya akan terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat kita punya bonus seperti itu, orang akan lebih trust gitu kan. Jadi bisa ada peningkatan gitu setiap bulan. Walaupun mungkin peningkatannya kecil, tapi pada saat kita 1 bulan, 6 bulan pertama kita benar-benar genjot, benar-benar kita action, benar-benar kita juga sharing, malah itu menurut aku jadi kesempatan kita untuk kita promosiin di 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Jadi mungkin di awal-awal bulan kita banyak penolakan, nggak apa-apa, it's okay. Tapi pada saat di bulan ketiga kita udah mulai ada hasil, kita follow up lagi teman kita atau saudara kita. Jadi pada saat itu sih menurut aku kalau kita emang kita kejar action dari awal gitu, jangan. Jadi kadang-kadang banyak juga yang aku rasain orang-orang tuh nyantai dulu nih di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih ngeliat udah join tapi masih nyantai gitu. Tapi yang terpenting itu di 1-6 bulan itu adalah kita harus kejar income kita gitu loh. Pada saat kita punya pembuktian, otomatis kita akan bisa mendapatkan recruiting akan lebih tinggi lagi. Menurut aku seperti itu, Pon. Oke, baik, Pak. Nah, kira-kira nih, Pak, aku mau nanya nih. Ya. Dari Pak Yosef sendiri, kan kita lihat kan AFC All Star kan berkembang dengan luar biasa banget. Nah, kira-kira Pak Yosef kontribusinya seperti apa sih terhadap AFC All Star? Ya,
kalau dibilang besar itu dari kemurahan Tuhan ya, bisa besar seperti ini All Star gitu. Jadi pertama kita mulai dari 1-2 orang itu kan, akhirnya bisa sekarang jadi bisa ribuan. Tadi aku cek jumlah downline kita All Star 9.300 ya. Dan itu juga ada hal-hal yang terpenting gitu kan, ada bantuan dari support juga dari leader kita Pak Budi Darwin gitu kan, double Busido kita, kebetulan saya langsung direct sponsornya beliau, dan kita juga punya partner-partner ya seperti kayak Kanesta, Kamanda, Pak Hadi, Pak Arman, semua berkontribusi sama-sama, jadi kita sama-sama membangun impian. Jadi di IFC ini atau kita di network marketing pada umumnya gitu kan, kita membangun impian member kita gitu, karena di sini pada saat kitanya down, pada saat kitanya udah lemah lesu gitu kan, 5L lah gitu kan, yang bisa membangun impian kita, yang bisa membangun atau kita untuk bangkit lagi adalah impian kita masing-masing. Jadi pada saat kita ketemu, kalau misalnya aku bonding itu sama tim gitu kan, via telepon atau via Zoom atau via ketemu gitu kan, biasanya aku lebih tekankan ke impian-impian kita, karena pada saat kita bisa tahu hot button-nya mereka, jadi kita bisa membangunkan mereka lagi kalau misalnya pada saat mereka lesu. Karena aku juga jujur, misalnya pada saat aku lagi down, biasanya aku deketin diri sama upline, ketemu sama leader-leader kayak gitu. Jadi itu sih lingkungan kita juga menentukan kita juga sih. Jadi pada saat aku kemarin di USA, walaupun kita banyak crossline ya, tapi kita di sini terasa banget family-nya dari Pak Ernest gitu kan, karena Pak Ernest selalu tekankan IFC itu F-nya family, jadi kita crossline pun saling tetap ramah, baik gitu kan, walaupun begitu kita bisa tetap ngobrol, kayak nggak dikasih jarak gitu loh. Enaknya serunya di situ sih, di IFC itu berbeda sama MLM atau tempat lain seperti itu sih, Fon. Asik, luar biasa banget Ko Yosef. Tapi Ko Yosef gue perhatiin dia emang banyak belajar sih orangnya. Dia memang diem-diem tapi deketin orang, nanya-nanya ya kan. Deketin Oatmeal, nanya-nanya, deketin gue, nanya-nanya. Fon, lu kalau jualan kayak gimana sih? Lu kalau mami-mami ngomongnya gimana sih? Kayak gitu loh ya kan. Dia emang pinter sih, dia diem-diem banyak menyerap ilmu. Luar biasa Pak Yosef. Nah, tapi sekarang aku mau konfirmasi dulu deh ke anaknya nih. Ke Kak Ernesta. Hai Kak Ernesta. Halo, mudah-mudahan suara aku nggak ngelek-ngelek dan jelas ya, soalnya nih, aduh sinyalnya rada-rada nih, hotel parah nih. Oke, lumayan. Gimana? Nih, lumayan. Aman nggak? Aman, Lumayan. aman. Kira-kira perlu perkenalin diri lagi gak sih Kak Ernesta? Kayaknya semua orang udah tahu Kak Ernesta, tapi mungkin bolehlah spill tipis-tipis Kak Ernesta tinggal di mana dan sedikit-sedikit lah boleh. Ya perkenalin dong, pasti masih ada juga mungkin member-member yang baru gitu kan, atau yang lama-lama juga, karena gue terlalu baru ya, maksudnya kayak bener-bener masih anak baru banget gitu di sini, terutama di EFC gitu. Makanya kan bener kata Fon pas ngelihat Doraemon kayak wow, aduh aku takut gitu kan, maksudnya tahu kayak nggak sih? karena bener-bener yang bikin takut apanya? Jaketnya. Wah, parah sih. Itu jaketnya bikin jiper loh. Serius. Iya kan? Ada yang ada jaket. Aduh, parah. Jadi bener-bener kayak aduh, itu pasti udah senior tuh gitu kan. Kayak rasanya tuh kayak aduh gua anak baru banget nih, gimana gitu. Oke. Dan tadinya mikirnya wah, nih cici sombong nih, judes nih sebelum kenal tuh nggak sayang. Nah, gitu sih. Jadi perkenalkan, nama aku Nesta, aku dari EFC All Stars. Aduh, macet nggak nih? Tulisannya unstable nih. Aman? Aman? Oke. Bisa. Nah, aku baru join tuh Desember tahun lalu, tapi itu pun aku karena berawal dari konsumsi ya, jadi aku baru mulai sharing-sharing, baru mulai memperkenalkan EFC ke followers aku, ke orang-orang sekitar itu dari Januari gitu. Jadi malah ini bisa dibilang Yvonne. Oke, agak putus-putus tipis nih. Kanesta, boleh spill dikit nih. Kira-kira Kanesta yang belum tahu, kan Kanesta jadi top sponsor nomor 2 tuh. Memang direct sponsornya berapa sih? Sekarang direct sponsor aku 535. Waduh, 535 nambah lagi tuh. Nah, kira-kira Kak, dari direct sponsor 535,
Bagaimana Kanesa membantu tim sebanyak itu? Nah, pasti kan kan Kanesa kan waktu itu kan aku lihat tuh postingannya tuh jalan-jalan dapat total konnichiwa udah 25 juta aja, udah berapa puluh juta selama jalan-jalan. Pastinya kan jaringan Kanesa tuh udah jalan banget. Nah, aku mau tahu nih Kanesa, gimana sih caranya Kanesa menentukan jenderal? Pastinya seperti Ciriana ngomong dong, kita kan nggak mungkin bisa take care semuanya. Ciriana mesti pilih jenderal-jenderalnya. Aku mau tahu nih, kriteria Kanesta dalam memilih seorang jenderal tuh gimana sih? Memilih calon jenderal ya. Dan bagaimana seorang calon jenderal itu Kak Nesta bimbing sehingga calon jenderal itu bisa benar-benar jadi di sini. Oke. Ini gimana, Fon? Masih putus-putus nggak? Atau udah cukup oke? Oke. Jadi kalau buat aku sih ya, dalam memperlakukan semua orang, baik yang jenderal ataupun yang bukan jenderal, baik yang kayaknya kenceng atau yang kayaknya slow, itu nggak boleh dibedain gitu kan. Jadi benar-benar kita pernah benar-benar Pak Budi itu banyak banget ngasih aku masukan dan ilmu gitu kan. Kebetulan aku ditinggalkan oleh upline direct sponsor aku, jadi aku benar-benar kehilangan arah. Jadi aku mencari-cari atas aku tuh ada Pak Yosep, ada Pak Hadi, ada Pak Budi gitu kan. Dan aku dapat banyak ilmu yang bermanfaat banget dari beliau-beliau gitu kan. Dulu juga karena All Stars belum terbentuk, jadi kayak masih, yaudah aku mengandalkan dari Zoom nasional, nah kayak gitu-gitu sih. Nah, satu hal yang aku pelajarin kalau dari para leader-leader besar, terutama dari Bushido ya, kita tuh nggak boleh milih-milih jenderal atau yang bukan jenderal, karena semua itu mereka akan muncul sendiri ke permukaan, mereka akan nongol sendiri tuh gitu loh. Jadi menurut aku bukan sepenuhnya dibentuk tapi ditemukan gitu. Tadi dengar nggak teman-teman di awal sebelum kita mulai nih Zoom-nya ada kata-kata Pak Niko yang bilang ketika kita melihat seorang samurai, shogun, daimyo, bushido, jangan iri karena mereka tidak dibantu siapa-siapa. Even mereka jatuh pun mereka bangkit sendiri 1000 kali gitu kan. Jatuh 1000 kali kalau perlu bangkitnya 2000 kali. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi sebetulnya yang paling bisa menyemangati diri kita itu adalah diri kita sendiri. Mau kita nonton video motivator, mau kita dengerin Ciriana tiap hari, Jimmy tiap hari gitu kan. Males banget sih kalau dengerin Jimmy tiap hari ya. Kayak aku itu sih yang terpenting benar-benar gimana kita bisa menggerakkan diri kita sendiri juga. Dan sebagai upline, sebagai leader, tugas kita adalah memberi contoh. Ada ungkapan ya, ini ungkapan emak-emak juga nih, monkey see, monkey do. Jadi orang itu nggak mau dengerin kita ngomong apa, tapi orang mau ngelihat action kita, tindakan kita gitu. Sama kayak kita misalnya sebagai emak-emak nih minta anak kita, ayo nah makan sayur dong, makan buah. Tapi kita aja nggak pernah makan sayur dan buah di depan mereka. Kira-kira mau nggak mereka makan sayur dan buah? Ah, mami aja nggak makan gitu kan. Nah, tapi kalau kita contohin di depan mereka bahwa nih, mami makan sayur dan buah enak banget, nak. Maka mereka juga akan meniru itu gitu. Jadi duplikasi yang paling penting menurut aku adalah memberi contoh baik pada jenderal ataupun yang bukan jenderal ataupun yang belum jadi jenderal. Karena menurut aku semua pasti berpotensi jadi jenderal. Gitu sih, Fon. Oke, luar biasa ya. Jadi semuanya harus dipukul rata dan yang memang benar-benar bagus akan muncul ke permukaan. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau lanjut lagi, Kak. Yang sudah muncul di permukaan, next step-nya diapain sama Kanesta? Biar dia benar-benar lebih the best lagi. Biasanya sih yang memang udah kelihatan wah dia semangat nih gitu kan, wah dia kayaknya dia mau nih maju di sini, kayaknya dia niat nih di sini, itu harus kita pepet gitu. Jadi kayak dulu nih ya aku menemukan Manda gitu kan, salah satu jenderal aku, itu aku bawa-bawa dia, aku bawa-bawa ke Grand LOP, aku bawa-bawa ke acara-acara kantor gitu kan, pokoknya selalu aku bawa-bawa gitu. Terus sampai akhirnya dia pun meniru kayak gitu. Kemarin juga dia bawa-bawa tim dia ke Grand LOP gitu kan. Itu contoh-contohnya. Terus contoh lagi kayak aku menyontohkan buat ayo kita. Jadi gini, gue tuh suka banget Fon offline tapi bener-bener berdua aja.
Nah, itu sama jenderal-jenderal, maksudnya sama orang-orang yang kelihatannya tadi udah nongol itu tuh, kita temuin mereka bener-bener one on one, satu-satu. Karena kenapa? Ketika kita table talk, contohnya misalnya berlima, berenam, bersepuluh, kadang orang-orang itu mau menyuarakan apa yang ada di hati dia, malu gitu kan, karena aduh banyak orang, gue malu takutnya pertanyaan gue receh nggak ya, takutnya kalau gue curhat, aduh diketawain nggak ya gitu kan. Tapi ketika kita temuin mereka satu-satu, itu gue lakuin bener-bener, maksudnya jadi kita bener-bener meeting one on one. Nah, ketika meeting one on one itulah bener-bener bisa omongannya heart to heart, jadi keluar semua tuh bener-bener karena kita berdua doang loh gitu. Jadi bener-bener mungkin kayak Ciriana tadi, by phone juga boleh, tapi bener-bener kita fokus sama satu orang ini gitu. Jadi kita tahu masalah dia apa, kesulitan dia apa, ayo kita ngobrol berdua gitu. Nah, kayak gitu sih, Fon, kalau misalnya yang gue lakuin selama ini gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, kira-kira kalau misalnya perlakuan Kanesa kepada orang yang sudah muncul ke permukaan dan diasah lebih dalam lagi. Luar biasa Kanesa. Oke, sekarang kita mau ngomong sama yang paling ganteng atau merasa paling ganteng, terserah pokoknya. Ini dia Damio kita, yaitu Ko Jimmy Drago. Kok dia masih kecil. Jimmy Drago. Hai Jimmy Drago, boleh dong Halo, perkenalin diri. selamat malam. Hai. Boleh dong perkenalin diri nih. Tadi aku nggak jadi manggil kamu kok. Emang kenapa sih alasannya? Memang kamu umur berapa sih? Kok bisa jadi Damio? Emang umur berapa? Coba boleh sharing-sharing ke yang lain. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Jimmy Drago. Saya asal dari Medan. Ya, usia saya masih 27 tahun. Wah sih. Oke, Jimmy 27 tahun udah Damio Jimmy. Sudah, thanks Luar God biasa. sudah. Emang Jimmy udah berapa lama sih join AFC? Kok udah jadi Damio aja? Oke, saya bergabung di AFC itu sejak Juni 2019, Ci. Juni 2019, jadi berapa tahun nih sekarang ya? 2,5 tahun lebih ya. 2,5 tahun. Oke, berarti 2,5 tahun kita kira-kira bisa jadi Damio lah ya. Kira-kira yang penting konsisten gitu ya Jim ya. Yoi. Oke, gue Pastinya mau nanya nih Jim. Sebelum di umur lo yang 27 tahun ini ya, emang sebelumnya tuh latar belakang lo apa sih bisnisnya kayak gitu? Kok bisa ketemu AFC dan mau jalanin bisnis ini sampai tiba-tiba bisa jadi Damio kayak gitu? Oke. Jadi sebelum jumpa sama AFC itu, ya kalau background saya sih S3 ya, Ci. SD, Oke. SMP, SMA. Wah, luar biasa. Jadi dulu itu ya tamat dari sekolah itu saya melanjutkan usaha orang tua. Kita bergerak di bidang ATK ya. Kebetulan memang usaha peninggalan orang tua saya jalankan. Nah, tapi semenjak duduk di bangku sekolah itu sebenarnya saya sudah tahu mengenai dunia MLM gitu ya. Saya pernah sih 2 kali bergabung di perusahaan MLM, tapi saya nggak gitu seriusin, hanya sekedar part time, hanya sekedar mencari uang tambahan begitu. Tapi nggak ada yang diseriusin, maksudnya nggak ada yang bisa make money sampai wow gitu loh, gitu, Ci. Nah, hingga pada saatnya itu karena usaha juga udah mulai sepi ya di bidang ATK itu, nah saya mulai mencari lagi peluang baru, apa sih maksudnya uang tambahan apa sih yang bisa saya dapatkan dari selain dari toko tersebut, ya karena kan saya juga sudah berkeluarga ya, punya anak istri. Nah, artinya tuh kebutuhan tuh semakin hari tuh semakin meningkat. Nah, ya, tapi namanya di toko kan sepi ya, apalagi pandemi. Ya, sekarang juga semua udah serba online. Nah, jadi saya sadar saya nggak bisa mengharapkan dari satu pintu penghasilan. Hingga pada saatnya saya jumpa dengan AFC, dikenalkan oleh orang tua saya sendiri. Nah, jadi sebenarnya pada saat itu saya bergabung tuh saya nggak muluk-muluk, Ji. Nah, cuma pengen uang tambahan doang, 300.000 per hari. Artinya kalau selama sebulan sudah ada 9-10 juta, saya berpikir cukuplah nih untuk nambah-nambah beli untuk susu anak, untuk pampers anak dan gitu-gitulah, Ci. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi di umur yang semuda itu pasti rasa-rasanya teman-teman di sekelilingnya juga masih muda-muda juga ya. Ada nggak sih kesulitan untuk Jimmy untuk mengawali bisnis AFC? Ada dong, Ci. Ya, namanya kita juga masih muda, kadang kita ngomong sama orang, kadang orang juga nggak respect sama kita kan. Dia berpikir, lu siapa sih?
lu tahu apa sih kan gitu soal cari uang gitu. Dan even pada saat kita juga prospek ke orang, terutama teman-teman terdekat kita, saudara-saudara terdekat kita, nah kita malah dijauhin ya, dikucilin gitu. Tapi it's okay, karena kita pikir memang bisnis ini kan memang begitu alur ceritanya, cuma hanya ditolak kan gitu. Jadi kalau namanya penolakan mah sudah biasa gitu sih. Oke, jadi kan semua orang pasti akan mengalami yang namanya penolakan ya. Jadi kalau nggak ada cerita sedih seperti yang Jimmy laluin, pasti nggak keren cerita Bener. suksesnya. Tapi gue boleh tahu nih Jim, kan semua orang pasti pengen lah, at least jadi Damio juga siapa sih yang nggak mau gitu ya. Gue mau tahu nih Jim, kira-kira tuh titik cikal baliknya karena apa sih bisa tes aja jaringannya bisa oke kayak gitu. Titik apa maksudnya, Ci? Titik apa namanya ya, titik apa ya bahasanya ya guys, Why-nya why-nya apa, titik baliknya maksudku, turning point-nya apa sehingga gini loh, kan tadi kan Jimmy bilang kalau misalnya teman-teman Jimmy sekitar tolak Jimmy, remehin Jimmy, lalu bagaimana caranya jaringan Jimmy tuh bisa jalan banget, bisa growing banget sampai membuat Jimmy bisa menjadi Damio sekarang. Turning point-nya apa tuh? Bomnya apa tuh? Yang membuat pohon Jimmy jadi banget. Oke, jadi yang saya sadarin kan saya juga sudah maksudnya sudah pernah lah di dunia MLM gitu. Yang saya tahu di dunia MLM tuh di perusahaan saya sebelumnya ya, yang namanya kalau misalnya kita mau capai trip itu ya susah banget gitu ya. Belum lagi kalau misalnya di sistem bisnis yang lama itu ada tutup poin yang sangat besar, susah diduplikasi gitu. Kemarin saya join di AFC itu belum 3 bulan saya sudah dapat trip ke apa namanya tuh Dream Cruise ya. Pada saat itu kita grand launching di kapal pesiar tuh dengan yang dapat muri juga itu. Nah dari sana saya sadar, wah kok ini bisnis mudah ya gitu. Kok ini bisnis maksudnya mudah banget kita duplikasi gitu. Terus lagi setelah itu ya saya jalan beberapa bulan itu kan saya terkena apa kita bilang ya kejadian. Nah di mana anak saya ya waktu itu tuh usia 1,5 tahun itu di diagnosa dokter tuh nggak bisa mendengar. Nah bawaan lahir nggak bisa dengar. Nah sempat bingung dong, ini bisnis kan kita baru bangun juga, maksudnya uang juga belum ada gitu pada saat itu. Nah akhirnya ya saya sempat bingung juga ya. Saya sempat maksudnya bimbang apakah benar ini bisnis bisa dikerjakan. Kan kita dulunya ibaratnya cuma iseng gitu ya. Cuma memang mau kita cari uang tambahan yang gitu. Nggak ada mikir sampai ini bisnis bisa sampai juta apalagi miliaran. Pikir ya pengen jual rumah lah, ya pengen jual mobil lah, pengen pinjam uang sama orang lah. Untuk apa? Untuk operasi anak. Karena pada saat itu tuh biaya operasinya kita sudah konsul ke beberapa dokter ya, terutama di Pineng ya di Indonesia itu harus memakan biaya tuh 500 juta. Nah, pada saat itu kan bisnis kan baru bangun, Ci. Nggak ada dong duit sebesar itu, ya nggak? Nah, jadi pada saat itu baru kita sadar, wah ternyata kalau Tuhan mau nolong kita itu ada aja jalannya. Nah, pada saat itu saya sadar, wah ternyata saya harus benar-benar fight di AFC untuk apa? Untuk keluarga, untuk anak saya gitu. Nah, puji Tuhannya itu di Juli 2020 ya anak saya berhasil dioperasi itu pure bonus, maksudnya uang operasi itu 500 juta tuh pure bonus dari AFC gitu, Ci. Nah, dari sana sudah pasti makin semangat dong gitu. Artinya saya berpikir wah kalau AFC aja sudah bisa mengubah hidup saya, bagaimana dengan orang lain gitu, Ci. Wah, luar biasa. Gini bener-bener ya pantas jadi Bushido ya. Pantas jadi Bushido bener-bener. Pantas jadi Damio dan pastinya kita berdoa biar Jimmy bisa jadi Bushido 2022. Tinggal dikit lagi loh. Kamu tahu nggak sih kalau misalkan Damio itu one step lagi menjadi Bushido. Kira-kira Jimmy ada plan nggak sih tahun ini harus jadi Bushido? Ada dong. Semua kan kita ujung-ujungnya kalau di AFC kan ujung kerja kita adalah Bushido, Ci. Nah, kira-kira nih, gue mau tahu nih, kalau misalkan udah di level Damio begini, untuk menjadi seorang Bushido di tahun 2022, mapping plan kamu ke depannya apa? Oke, yang pasti kalau untuk saat ini sih, jujur ya, kalau untuk posisi sekarang, kalau untuk sponsor orang sih, ya mungkin kita waktunya nggak banyak gitu ya, karena mungkin kita lebih mencurahkan waktu kita untuk bantu tim, maksudnya dampingin
tim yang benar-benar mau jalan, terutama yang roadshow gitu-gitu. Nah, tapi juga tetap mencari sih orang-orang baru, ya karena orang baru kan adalah darah baru, semangat baru, spirit baru untuk kita, gitu, Ci. Ya sama, kita juga tetap prospek gitu ya. Cuma mungkin waktunya mungkin kita lebih curahkan untuk dumping tim, gitu, Ci. Oke, jadi untuk menjadi Bushido, Jimmy lebih banyak bantu tim ya di tahun 2022 nantinya. Luar biasa, keren. Kita berdoa biar Jimmy become the next Bushido 2022. Dan semoga kita Amin. segera nyusul ya teman-teman ya. Amin. Nah sekarang mungkin aku mau nanya lagi nih ke yang paling cantik nih, Vera Huang. Vera, aku mau nanya nih, kan Vera kan kalau aku lihat di Instagramnya tuh temennya banyak banget. Temannya banyak. Boleh Vera info lagi Instagramnya biar pada follow. Temannya banyak, cantik-cantik, sosialita, pergaulannya luas. Mbak Vera banyak gak sih diajakin untuk bisnis-bisnis yang sekarang lagi heboh, bisnis-bisnis yang sekarang lagi kekinian, bisnis-bisnis yang rebahan dapat duit. Pasti kan banyak banget tuh yang mau ngajakin Vera, karena orang-orang pasti berpikir Vera banyak banget nih channelnya. Pasti banyak banget nih relasinya Vera. Pasti kan banyak tuh di sekeliling Vera yang mau pepet Vera. Kira-kira penilaian Vera terhadap hal-hal seperti itu gimana ya? Ya, oke. Thank you, Fon, atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Fon, banyak nggak nih yang ngajakin bisnis-bisnis lain, apalagi sekarang yang lagi happening gitu ya. Jujur banyak banget, apalagi aku tinggal di Jakarta. Tapi kalau aku sosialitan enggak sih, cuman kebetulan memang banyak temen aja gitu. Terus kebetulan di circle Vera nih banyak teman-teman dari influencer juga gitu. Jadi awal-awal sponsoring juga sebenarnya banyak sharing ke mereka gitu. Nah, kalau diajakin ada nggak? Banyak banget gitu, banyak banget. Tapi kembali lagi, Vera bisnis udah dari 2014, terus juga, Vera bisnis sebelum Garment, Vera ada buka-buka bazar juga di mall, ambil baju dari Guangzhou, China, dari Bangkok. Jadi aku emang sebenarnya sih dari SMA, dari kuliah tuh emang udah bisnis. Jadi nggak sembarangan, makanya sekarang nggak sembarangan sih untuk pilih-pilih bisnis, karena ini ngaruh banget ke integritas aku sama masa depan aku. So pada saat orang nawarin, aku bener-bener pelajarin, aku searching, aku cari tahu. Kalau yang ngajakin banyak nggak? Banyak banget. Jadi kadang juga ada beberapa temen yang deket, kalau misalkan aku tahu nih suatu bisnis ini yang dia bilang ini oke banget, katanya gini gitu. Terus kalau misalkan temen yang deket, aku kalau udah tahu ini ada agak aneh-aneh gitu ya, maksudnya agak kurang masuk akal, aku paling ingetin baik-baik gitu. Dan pernah nggak sih ngalamin pada saat Vera sharingin bisnis AFC ke teman-teman, terus juga tahu-tahu dia lebih lompat ke bisnis lain yang sebenarnya easy money gitu. Ada nggak? Pernah banget dan sering banget, apalagi di Jakarta. Di Jakarta nih justru malah bisnis yang lagi happening ini, yang easy money ini, yang rebahan money, itu bener-bener lagi lagi happening gitu, lagi booming. Dan sekarang aku lihatnya malah sedih gitu, karena kenapa? Pada saat itu nih contohnya nih, Vera pernah ketemu beberapa teman, aku udah kasih tahu potensi di sini, dan aku kasih tahu gak ada sih menurut aku untuk mendapatkan kesuksesan itu dengan cara yang mudah dan gak masuk akal gitu. Ya, jadi kalau kita lihat nih, siapa sih misalkan tokoh-tokoh sukses, Elon Musk, terus habis itu Jack Ma, misalkan di Indonesia aja deh, anak singkong ya, Bapak Chairil Tanjung. Kita udah lihat perjuangannya dari awal seperti apa. Jadi nggak ada sih kesuksesan yang dilewati hanya rebahan, bisa masuk uang, dan lain sebagainya. Jadi aku selalu edukasi mereka. Nah, pada saat itu teman Vera pernah nih, Vera udah kasih tahu, oh ini bisnis di sini potensinya seperti ini. Ada beberapa teman yang memang orangnya open minded tentang bisnis, apa yang aku jelasin dia, oh, oke, tahu nih Vera jalanin ini, udah tahu nih teman-teman aku, Vera udah biasa nih jalanin bisnis ini itu. Jadi kayaknya udah oke nih, pas Vera jelasin mereka paham, mereka mau coba jalanin, mereka mau fight bareng. Tapi kalau misalkan orang yang memang tujuannya hanya uang cepet, nah ini agak susah.
Kenapa begitu? Pada saat itu pernah nih kejadian. Nah, ini ada cerita yang lagi hangat-hangatnya nih di aku. Jadi beberapa bulan lalu ada teman Vera, dia seorang selebgram juga lah, dia seorang selebgram juga. Terus dia juga lumayan aktif lah di sosial media. Terus juga circle-nya juga lumayan oke. Jadi waktu itu dia ketemu saya, pengen tahu lagi jalanin apa sih, kita makan bareng, karena jelasin, terus dia udah oke, ini kayaknya bagus ya, ambil langsung, misalkan contoh nih, oh dia udah oke banget nih ambil diamond segala macem gitu ya, jadi dia memang di sini pengen fight-nya lebih ke bisnisnya, bukan ke produknya gitu, produknya mungkin dia untuk konsumsi sendiri. Pada saat itu, aku ada dengar nih, jadi ada satu circle temen yang memang lagi jalanin salah satu yang katanya bisnis, dia bilang sebutannya bisnis lah, tapi aku lihat ini kayak money game gitu. Terus dia bilang lah ke temenku ini yang sudah prospek dan yang sudah oke. Oh kamu kemarin ketemu, aku lihat story-nya habis ketemu Vera, dia udah tahu nih pasti kalau ketemu Vera udah kena prospek gitu kan, karena aku dimanapun sharing nih kalau ketemu teman, tapi ya lihat kondisi juga, lihat situasi, kamu habis ketemu Vera Huang ya, jadi dia mau mencoba nikung gitu untuk ikut money game-nya dia. Terus dia bilang gini, jadi kadang kan orang lain nggak tahu ya AFC sebagus apa, jadi asal ngomong aja, lalu dia ngomong gini, kamu bisa ketemu Vera Huang ya, kamu diajakin bisnis salmon-salmonan, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu, kamu yakin masukin uang ke sana? Kamu kalau di sini begini-begini loh, kamu 2 minggu bisa dapat segini loh, bla 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 bla, dengan kamu diemin aja. Nanti kalau kamu ikut Vera Huang, nanti kamu dijadiin kang obat loh, katanya gitu. Nah, saya kaget juga, katanya dijadiin ini loh, jadiin tukang obat-obat salmon, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu temen aku nih sempat gak ada kabar, tapi ya udah mungkin dia join di sana, itu pun hak dia, tapi aku tetap berhubungan baik. Jadi penting ya kalau misalkan kita prospek sama orang, meskipun dia bilang PHP-in kita segala macam apapun, kita tetap keep in contact sama orang tersebut gitu kan. Apapun keputusannya itu kan keputusan hidup dia, yang penting kita udah sharingin dan udah kasih peluang berkat buat dia. Dan berapa bulan kemudian pas aku masih di USA ya kemarin, pas di New York tanggal 9 kalau nggak salah, tanggal 9 aku dapat kabar sedih, yang mana pas aku emang lagi jarang lihat story orang, namanya kita lagi jalan-jalan terus ya, apalagi grup kita seru banget gitu kan, jadi nonstop tuh dari pagi sampai malam, pulang ke hotel paling cuci kaki doang, berangkat lagi gitu kan, nggak sempet untuk lihat IG. Tapi pada saat itu aku lagi lihat IG belum tidur, kok story ini lagi di story IG mereka kok lagi booming-boomingnya, saling saling marahin sana marahin sini, terus juga saling kayak sedih-sedih, bahkan ada screenshotan yang mana orang yang diajak downline-nya tuh ada yang bunuh diri segala macem. Ternyata ada satu money game yang aku nggak bisa sebutin ya, maksudnya yang kita tahu lah yang lagi booming, suntik modal yang menurut aku kurang jelas gitu, ternyata scam gitu. Dan di situ ternyata temen aku banyak banget yang kena. Karena kenapa aku bisa lihat story mereka, berarti kan orang yang aku follow, dan sedangkan orang yang aku follow rata-rata orang yang aku kenal dan orang AFC biasanya. Nah, jadi aku lihat kok ini story sama semua, ini berarti yang kena banyak banget. Di tim aku ada nggak? Ada member yang user yang join sama Vera juga ada kena. Tapi kita bisa nggak sih judge dia, lu sih dulu nggak ikut gua, kena kan, kita nggak bisa kayak gitu juga ya. Jadi aku cukup prihatin. Terus akhirnya yang temen aku waktu Vera prospek ini jadinya masuk ke sana, dia curhat sama aku bilang nggak apa-apa, kamu masih muda, kamu masih produktif, hal yang terjadi ini anggap buat pelajaran ke depan gitu, bahwa di sini aku nggak apa-apa kok, kamu waktu kamu masuk ke sana aku tetap jadi teman kamu yang sama. So kalau misalkan kamu boleh take time dulu, kamu tenangin diri kamu dulu ya, paling aku kasih masukan ini itu, kalau memang suatu hari kamu mau bangkit lagi, kamu mau ini, kamu cari aku akan selalu ada dan aku akan siap bantu, aku bilang kayak gitu. Jadi hati-hati nih teman-teman, menurut aku nggak ada easy money, nggak ada itu uang rebahan, nggak ada teman-teman. Jadi nggak ada easy money yang berkedok bisnis. Ya kalau misalkan kita tahu filosofi bisnis atau arti bisnis yang sebenarnya, bisnis itu harus ada produk. Bisnis itu harus ada sistem yang jelas. Itu baru yang namanya bisnis. Bisnis itu
harus ada legalitas, itu baru yang namanya bisnis. So hati-hati, karena kenapa? Aku benar-benar prihatin banget lihat status mereka, sampai ada yang jual rumah, sampai yang ini mencela ini, yang itu posting fotonya itu, yang ini sebar-sebar screenshotan ini. Nah, kenapa? Pada saat seperti ini apa yang kita lihat? Integritas, karena kepercayaan itu paling mahal di dunia ini, teman-teman ya. Jadi kalau bisnis, bayangin nih, kita udah terlanjur jalan yang salah, terus kita ajak-ajak orang-orang itu udah percaya penuh sama kita. Mungkin aja orang tersebut udah percaya, karena percaya sama kita, dia investasi, dia all in, dia sampai berani nih misalkan jual mobilnya karena berharap bisa sukses di sini. Terus juga dia mungkin nguras tabungannya, ya mungkin dia juga nguras tabungan yang mana harusnya buat masa depan anaknya, buat biaya kuliah anaknya, dia percayakan karena kita percaya sama kita. Jadinya pada saat ini scam, kasihan nggak sih mereka? Kasihan kan gitu. Jadi so teman-teman percayalah, AFC ini kelihatannya oh nih kadang ya, aduh jaringan lagi lesu nih, aduh lagi sepi nih. Teman-teman, aku mau bilang, maksudnya dengan aku bergaul dengan leader-leader yang hebat-hebat ini kayak Ciriana, kayak Ernesta, Fonfon, Ko Jimmy, Ko Yosef, dan teman-teman lainnya, itu kita kan banyak sharing, pasti kita juga banyak sharing sama leader-leader seperti Bushido, Pak Budi Darwin, Ko Yohanes, Pak Niko. Kita tuh tahu visionnya AFC ke depan seperti apa. Bahkan yang aku lihat ini tuh baru 20%. Jadi surprise-nya 80% tuh bakal lebih keren dari ini. So jangan kemana-mana deh, AFC ini bakal keren banget, bakalan banyak inovasi-inovasi baru, bakalan banyak terobosan baru gitu. Terus juga di sini kan jelas gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita perlu apa sih? Apa kita hanya perlu nunggu? Enggak, kerja keras dari sekarang. Biar ke depannya itu kita udah ready. Oh, karena kita udah kerja dari sekarang, ke depan kita tinggal betik buah yang manis dan kita tinggal menuai. Jadi so jangan kemana-mana, jangan gelap mata karena oh si ini iya aku lihat nih si ini ditransfer kok, si itu ditransfer kok gitu kan. Kita nggak tahu uang yang diputerin itu uang apa yang kita dapatkan. Ya siapa tahu apa yang kita dapatkan ternyata di bawah ada yang dikorbankannya. Itu seperti orang-orang tadi, yang orang yang berharap sukses di sini, dia sampai jual ini itu, pakai biaya sekolah anaknya, kita makan gitu. Dan pada saat itu scam, orang udah terlanjur kita ajak, integritas kita gimana? Karena kalau kita udah urusannya sama uang, udah urusannya sama bisnis, kalau kita nggak benar, itu nama baik sampai kita tua nggak bisa dipercaya orang. Jadi, so be careful ya teman-teman. Aku cuma mau ingetin itu aja. Terima kasih. Keren banget. Luar biasa di Cevera. The best ya, the best ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, nggak ada bisnis yang namanya easy money. Semuanya itu pasti ada pengorbanan dan perjuangannya. Justru di AFC ini, menurut aku ya, ini tuh udah jelas banget dan kita itu baru mulai. Kita itu baru mulai, bener-bener kata Vera, paling baru 20%. Kita itu masih panjang banget. Masih sampai 50 tahun ke depan. Kita baru berapa tahun sih? Baru 3 tahun kan? Baru bentar banget, sabar aja. Toh kita sekali pegang membership laku seumur hidup, nggak diminta uang bulanan, nggak diminta uang tahunan. Ya, jangan sampai apa yang udah kita buat susah payah tercelak karena mau uang cepet kayak gitu. Betul kata Vera. Kalau kamu mau penasaran, coba-coba sendiri terserah deh. Lu penasaran kan? Lu coba sendiri terserah. Tapi kalau kamu ngajak orang dan orang itu ketipu karena percaya sama kamu, itu yang berabe. Karena kedepannya itu susah banget. Ya, kalau misalkan saudara, apalagi saudara ya, saudara aja ketipu duit, itu udah kesel banget. Apalagi orang lain, apalagi temen. Waduh, pokoknya jangan main-main sama duit, apalagi sama kepercayaan orang. Oke, balik lagi nih. Wis panas nih, hot nih kalau ngomongin kayak gini. Sekarang kita cooling down dulu nih sama Cici kalem nih. Ngomongin sama Cici kalem aja. Cici Doraemon, Cici Riana, aku sekarang balik lagi ke bisnis jaringan. Tadi kan Cici kan kayak ngajarin untuk bisa terduplikasi ya, meski by phone atau by video call. Aku mau nanya nih, Cici kan udah ngajarin sebegitu rupanya. Tapi at the end pasti ada kalanya jaringan yang udah dibangun jadi loyo ya. Nah, bagaimana ya, Ci, caranya untuk membangunkan lagi jaringan yang loyo? Toh sebenarnya agak susah kan untuk membangunkan lagi. Mendingan orang baru yang kita ajak dibandingkan ngebangunin lagi. Tapi masih bisa nggak, Ci, sebenarnya ngebangunin lagi orang yang loyo? Dan kira-kira gimana, Ci, tipsnya untuk membangunkan tim yang loyo?
Pasti ya, namanya dalam bisnis apapun lah, bisnis jaringan juga hari ini dia lagi jago-jagonya, nanti dia turun, itu selalu ada. Tapi kan sekali lagi, aku tuh sekarang di Doraemon kami lagi bikin pemetaan. Jadi pemetaan itu maksudnya setiap daerah itu ada yang koordinir gitu loh. Jadi kami mau bikin komunitas. Kenapa kita butuh komunitas? Karena gini, nanti pada saat satu down, ada satu yang up, mereka akan saling membakar gitu loh, Kon. Kalau misalnya dia sendirian, dia lagi down, dia nggak ada temennya, ya dia bubar. Jadi aku tuh lagi mikir gimana kita bikin komunitas per daerah yang mereka memang bisa ngumpul offline gitu loh. Karena kalau ada komunitas, mereka tuh nggak cuma, oh kalau aku lagi dapat duit di sini baru aku terbakar, nggak ada dapat duit, aku langsung hilang. Nggak. Kalau ada komunitas kayak aku di Bangka ya, karena aku lihat dari Bangka sih mulainya. Ketika aku bikin komunitas itu, mereka itu nggak cuma berdasarkan, kalau aku dapat duit di sini, make money di sini, baru aku bertahan di sini. Enggak. Mereka tuh udah merasa, enak ya, ada komunitas, ada teman buat ngobrol. Satu lagi down, lagi nggak closing-closing, ada satu yang semangat bilang, aku aja udah 3 bulan di sini baru closing kok. Jadi saling menyemangati. Jadi aku bilang yang terpenting itu kalau jaringan loyo sebenarnya harus dikumpulin, karena kan kita kayak api unggun, jangan sampai apinya mati. Jadi lagi redup harus ada api yang lain yang masuk. Jadi aku juga selalu gali-gali kedalaman sih. Misalnya walaupun itu bukan sponsor langsung aku akan cari nih dari genealogi jaringan kita kan ketahuan nih siapa yang lagi jalan, lagi apa segala macam. Nah, yang lagi jalan-jalan itu biasanya langsung aku pepet, aku mulai kayaknya dia bisa nih segala macam nih. Nah, dia itu yang membuat bakar lagi yang lain buat dia bisa nih kalau kalian bilang AFK lagi nggak in, buktinya ada yang bisa, bener nggak? Nah, saling bagi lagi kenapa dia bisa, gimana caranya dia. Jadi saling membakar lah satu sama lain. Seperti itu sih, Fon. Kalau ditanya jaringan loyo bisa dibangkitkan nggak? Bisa, Fon. Karena apa? Aku selalu ingetin mereka, di bisnis ini kita tuh nggak ada resiko. Kita keluar uang cuma sekali aja, bener nggak, Fon? Kita nggak ada resiko sama sekali. Jadi kamu mau jalani nanti atau kamu mau apain pun nggak apa-apa kan, bener nggak? Nggak ada resiko sama sekali. Kalau kamu hari ini lagi down, tuh kamu nggak kehilangan apapun, bener? Di awal pun kamu udah balik modalnya. Rata-rata sih maksudnya mereka udah balik modal, udah make money juga di sini. Jadi kalau hari ini kamu lagi nggak dapet pun nggak masalah, bener ya? Nah, nanti pada saat si AFC lagi keluarin produk baru atau lagi apa segala macam, kamu juga masih bisa bangkit lagi, bener nggak? Jadi yang penting kamu nggak berhenti aja, nggak nyerah aja di AFC. Aku bilang yang penting kamu tetap konsisten prospek, konsisten berbagi, gali terus daftar nama segala macam, lempar dadu kamu sebanyak-banyaknya, nggak mungkin nggak dapat. Aku sih selalu bilang begitu sih. Oke, Ci, luar biasa. Ci, kadang-kadang kan kalau misalkan di daerah-daerah ataupun mami-mami yang pergaulannya kecil, mereka tuh suka bilang loyo karena kehabisan daftar nama. Sometimes kayak gitu. Ada nggak tips dari Ciriana atau ide buat sharing ke teman-teman lainnya, ide-ide unik ya, bagaimana caranya untuk mengembangkan atau memiliki daftar nama baru? Oke. Itu sebenarnya sering banget mereka bilang aku udah nggak punya teman lagi, udah nggak punya apa lagi segala macam kan. Aku bilang sama mereka, oke, kalau masalahnya adalah nggak tahu kalian mau prospek siapa, kita pergi ke call market ya aku bilang ya. Nah, kalau aku kan domisilinya di Bangka, jadi aku biasanya tuh kalau ngelakuin sesuatu aku coba di Bangka dulu, kalau di Bangka jadi baru aku duplikasi ke daerah lain. Nah, kalau di Bangka itu aku lagi bikin, kita kan punya Quantum nih buat tes kesehatan. Kalau di daerah itu kan banyak juga event-event kayak bulu tangkis lah, entah event jalan pagi lah, entah apalah. Kami tuh benar-benar buka stand. Kayak basar segala macam, aku suruh mereka buka stand. Dan itu gratis semuanya. Dan kami juga punya link-link maksudnya ke dinas-dinas, kalau mereka ada basar atau apa, kami buka stand. Buka stand, kami bikin tes kesehatan gratis. Di tes kesehatan itu kami benar-benar kasih tes, tidak jelasin AFQ sama sekali. Tapi pada saat mereka tes, mereka, kayaknya kamu ada begini-begini deh, ada nggak segala macam. Rata-rata kan mirip-mirip lah hasil tes itu biasanya nggak berbeda jauh dengan apa yang dialami. Nah, kami akan bilang, kami punya produk yang bisa membantu kamu untuk masalah kamu, tapi kami nggak mau jualan produk karena kami bukan SPG. Kami akan bantu kamu untuk konsumsi ini gratis, tapi aku nggak bisa jelasin di sini. Kami selalu bilang seperti itu. Kami nggak bisa jelasin di sini karena kamu lihat antriannya sepanjang apa yang mau tes kan. Nah, kita akan bikin janji kalau kamu mau, kita janjian, kita ngopi, kita ngobrol. Akhirnya kan kalau pas ngopi ngobrol itu ngomongnya lebih enak, bener nggak, Fon? Jadi kami bikin mereka penasaran, bikin apa, yang penting kami dapat list daftar namanya banyak nih, daftar nama baru. Nanti semua orang tim yang terlibat di acara seperti itu
akan kami bagi semua daftar nama itu, dan mereka yang harus lakukan follow up. Jadi nggak akan pernah bilang habis daftar Nggak nama habis itu. daftar nama. Oke, jadi Pasti kita selalu bikin event sama-sama, lalu daftar nama itu dipecah biar masing-masing Iya. kebagian tugas untuk follow semua up. yang terlibat, semua yang Keren terlibat. banget sih Kalau Ci nggak terlibat, idenya, nggak dapat. luar biasa banget. Harus yang terlibat yang dapat. Jadi akhirnya mereka tahu nih kalau ada event aku harus terlibat, aku harus Biar kedapatan jatah daftar nama itu ya. Ci, Iya. aku mau nanya nih, kalau misalkan di daerah orang-orang kalau mau tes alat kuantum pada mau antri ya? Karena so far sebelumnya nih aku ada pernah ngadain nih, tapi mungkin karena ada tulisan AFC kali ya. Tes kesehatan gratis alat kuantum, pada takut Ci, pada nggak mau tes. Mungkin karena takut nanti ujung-ujungnya ditawarin AFC kali ya. Jadi itu salah satu masukan dari kita-kita yang udah pengalaman duluan ya, bukan lebih pintar, tapi pengalaman duluan. Kalau misalkan kamu menggunakan alat kuantum untuk menjadi alat bantu, nggak usah bawa-bawa gimmick-gimmick AFC-nya diumpetin dulu. Bukannya sembunyiin ya, tapi nggak usah. Kita jual mahal, tapi gunakan alat kuantum ini buat cari daftar lama. Follow up-nya nanti belakangan. Yang penting mereka tahu dulu nih masalah kesehatannya. Follow up-nya nanti ajakin meet up atau follow up nanti by WA. Kira-kira kayak gitu ya, Ci ya. Kayak gitu sih, tapi terus harus itu juga kan kita tetap akan ngomongin AFC. Kalau aku sih nggak sampai sembunyiin AFC-nya. Kami sih punya spanduknya AFC segala macam pon. Terus aku sih selalu bilang sama mereka jangan mikirnya itu harus cari daerah-daerah yang jauh karena sebenarnya sekitaran kita pun banyak orang yang nggak tahu loh Fon sebenarnya ya nggak. Kuantum itu adalah salah satu cara untuk kita bisa masuk mulai ngobrol aja sebenarnya. Tapi nggak selalu dipakai juga Fon karena kan itu makan waktu kan Fon. Tapi kalau misalnya bisa tanpa kuantum tuh kita tanpa kuantum juga ngomongnya. Jadi aku selalu bilang sama mereka yang penting kalau kami bikin roadshow itu, aku kan tahu roadshow ini bakar duit, Fon. Roadshow pasti bakar duit, bener ya, Fon ya? Kalau orang yang mereka konnichiwa-nya belum terlalu lancar, kita suruh mereka bakar duit juga, kasihan juga sebenarnya. Jadi aku selalu bilang, fokus dulu ke sekitar kamu dulu. Cara sekitar kamu, aku bilang sama mereka, kalau mau bikin roadshow itu harus dihitung dulu. Dihitung artinya seperti apa? Artinya kita harus punya target. Misalnya yang pergi roadshow 4 orang, 1 orang bawa berapa? Di situ kamu bisa bawa berapa, jadi udah dirancang dulu. Jadi aku nggak mau mereka kerja yang aku coba-coba ya bikin table talk nanti ada yang datang apa enggak ya. Aku nggak mau seperti itu. Kalau di tim aku selalu bilang sama mereka, ayo kita langsung hitung-hitungan. Kamu bisa bawa berapa, kamu bisa bawa berapa, kamu bisa bawa berapa, baru kita pergi gitu loh. Baru kita pergi, jadi kami tuh kayak di Bangka sekarang ya, kami tuh benar-benar semua kotanya kami rollingin. Dari rolling itu kami pegang orang-orang kuat di setiap kotanya akhirnya. Rolling, di setiap kota udah pegang orang kuat itu yang kami gulung, Fon. Gulung lagi. Nah, ada yang bisa pakai kuantum, ada yang nggak perlu pakai kuantum. Yang penting kan seperti kata Waliko, mereka harus make money. Ketika mereka make money, mereka pasti jalan di sini, Fon. Kalau mereka nggak balik modal sama make money, kita suruh jalan ya susah. Gitu. Ci, aku mungkin akan sedikit kembangin dari pertanyaan ada yang masuk ya. Lalu Ci, dari daftar nama dari hasil tes kesehatan tersebut, apakah follow up-nya berangkat dari produk semua? Boleh kasih contoh nggak sih obrolan pembuka pertamanya? Kan kita nggak kenal nih. Kadang-kadang orang bingung ya kata pembukanya pertama kali chatting ya, follow up dari daftar nama tersebut. Aku sih prinsipnya sama seperti Pak Niko ya. Kami tuh nggak pernah bedain ini user, ini bisnis gitu loh. Karena yang bikin dia beda itu kita. Sebenarnya ya mereka mau user, mau bisnis, kalau kita bikin make money, mereka akan jadi ke bisnis juga gitu loh. Kami selalu bilang, aku mau kamu pakai ini gratis. Aku udah tahu produk ini bagus, jadi aku selalu prinsipnya ke member-member aku selalu bilang sama mereka, yang kita bagiin ini adalah sukacita. Yang kita bagiin ini adalah kita menolong orang, kita bukan minta tolong, aku bilang sama mereka. Artinya apa? Aku ajarin mereka berbagi tanpa mereka berharap untuk closing. Maksudnya tidak berpikir bahwa harus closing. Jadi yang kamu bagi ini adalah aku di AFC, aku ngerasain sukacita itu, aku ngerasain bahwa di AFC ini keluarga aku sehat, aku ngerasain di sini aku dapat perbaikan ekonomi, aku ngerasain di sini aku dapat teman banyak segala macam. Itu yang harus kalian bagiin sampai orang itu nggak ngerasa bahwa kalian sedang mengambil keuntungan pada mereka. Memulainya seperti apa? Kan daftar nama itu kan kita udah janjian nih. Kalau kamu pengen tahu nanti aku telepon ya. Artinya kan mereka udah tahu nih aku akan bakal follow up. Ya. Nah, pada saat telepon, halo, aku yang kemarin kamu tes kuantum itu loh. Sorry ya, kemarin tuh nggak sempet karena rame banget.
kita meet up yuk, aku mau jelasin ke kamu bahwa aku tuh punya produk yang buat masalah kamu kemarin. Nah, cuman aku nggak mau kamu beli karena ya ini memang mahal. Aku bilang sama mereka langsung ngomong gitu, ini memang mahal. Tapi aku mau ajarin kamu gimana bisa minum ini gratis dan dapat duit. Karena aku udah coba dan kami udah jalanin ini dan kami semua make money di sini. Atau kalau misalnya aku nggak mau ngomong seperti itu, nggak ngomong di telepon seperti itu ya, ngomongin kan di meet up nih yang banyaknya. Ngundangnya kan benar-benar harus singkat, padat, nggak jelas kan. Jadi aku bilang sama mereka, halo, aku kemarin yang kontak sama kamu nih, kita meet up yuk, aku mau ceritain ke kamu tentang sesuatu hal yang bisa bikin kamu sehat dan dapat duit banyak, gitu aja sih. Rata-rata sih kalau di daerah sih, mereka sih karena nggak macet, nggak apa-apa ya, Fon ya. Jadi pada datang-datang aja sih, gampang sih gitu loh. Habis meet up baru itu tergantung gimana kita ngomongnya. Jadi kayak gitu ya guys, kira-kira semoga menjawab. Thank you Ci, lumayan banget idenya, membantu banget biar kita bisa ada ide untuk mempunyai daftar nama baru dan ada gambaran nih, kira-kira harus ngomongnya kayak gimana. Oke, sekarang lanjut lagi ke Ko Yosef. Nah, Ko Yosef kemarin kan Nesta ada cerita-cerita tuh, kalau misalkan Ko Yosef itu tuh jago untuk cari talent, untuk ketemu talent. Nah, aku mau tahu nih, bagaimana sih caranya Pak Yosef itu menilai seseorang itu tuh talent yang oke gitu loh. Misalnya Pak Yosef kan dari insurance, ketemu ada rekan kerja yang bagus nih, ya kan? Mau di prospek, ajakin join ke timnya Pak Yosef. Nah, bagaimana cara Pak Yosef meyakinkan kalau misalnya orang itu untuk join ke AFC, padahal orang itu udah oke di bisnis sebelumnya? Ya, thank you Fon pertanyaannya. Jadi kalau aku biasanya untuk recruiting ya, jadi ini kan kita bahas tentang recruiting. Jadi kalau untuk recruiting itu biasanya aku lebih banyak ke bisnis sih. Jadi lebih banyak ngomongin bisnis. Kenapa? Karena saat ini kan pandemi ini banyak banget teman-teman kita yang terkena PHK, terkena potongan gaji, atau mungkin lebih banyak waktu di rumah ya. Seperti ibu rumah tangga lebih banyak waktu di rumah. Udah gitu juga banyak teman-teman kita juga WFH. Jadi kan pasti banyak banget yang pengen punya penghasilan tambahan. Nah, jadi aku lebih masuk ke bagaimana sih di sini di tengah-tengah pandemi ini kita bisa punya penghasilan tambahan misalnya 5 sampai 50 juta sebulan gitu kan. Nah, biasanya aku lebih masuk ke situ, pendekatannya lebih personal kalau aku. Jadi kan mungkin ada teman-teman kita yang lebih banyak mainnya di media sosial gitu kan. Tapi kalau aku mau mulai bisnis ini tuh mulai dari offline. Jadi maksudnya dalam artian kita lebih pendekatan personal lewat WhatsApp, lewat telepon, baru ajak ketemu atau mungkin Zoom privat. Karena waktu itu pas aku gabung itu kan September 2020 kan pandemi masih lumayan kenceng ya. Jadi lebih banyak di Zoom privat. Jadi aku ajak 1-2 orang untuk Zoom. Di situ aku obrolin lah tentang IFC-nya tuh seperti apa sih. Tapi lebih banyak cenderung ke bisnisnya. Bagaimana sih dari modal 3,4 juta ini, tapi kita bisa punya income jutaan sampai puluhan juta gitu kan. Bagaimana sih bisnis farmasi ini sekarang lagi uptrend gitu kan. Karena sekarang banyak banget orang-orang lagi butuhnya apa? Butuhnya orang sehat yang pertama. Yang kedua juga orang butuhnya sehat secara finansial. Nah, orang yang dibutuhkan sekarang itu dibutuhkan adalah kedua hal itu. Dan IFC itu bisa menjawab kedua-duanya. Kalau aku selalu bilang juga sama tim-timku gitu kan, sama member-memberku atau calon prospek kan, kita lihat ya tahun 98 dulu pas lagi Krismon gitu kan, tahun 99 orang-orang yang tadinya nggak peduli sama MLM, yang tidak mau di bisnis asuransi, itu mulai 99 itu mulai terbuka pemikirannya gitu loh. Ternyata ada suatu bisnis yang bisa punya penghasilan tambahan. Karena kenapa? Tahun 98 kan banyak banget teman-teman kita yang terkena PHK tuh. Akhirnya 99 booming tuh Bapak Ibu ya. Bisnis MLM, bisnis asuransi, bisnis network marketing itu booming. Nah, sama kejadiannya sekarang seperti ini ya, 2020, 2021 pandemi gitu kan. Pandemi itu kena ekonominya, sama juga kena kita juga banyak yang terkena COVID gitu kan, seperti itu. Jadi tahun 2022 kita berharap adalah orang-orang bisa memulai membuka pemikirannya gitu. Selain kita ada di pekerjaan atau di bisnis konvensional, ternyata ada satu buah peluang yang kita bisa kerjakan sama-sama, punya income jutaan sampai puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta setiap bulan, dan bahkan sekarang sudah ada buktinya gitu kan. Mungkin seperti kayak Pak Budi Darwin, Ko Yohanes, Ko Adrian di awal-awal agak sulit ya, mungkin menawarkan. Kenapa? Belum ada testimoni produk gitu kan, belum sebanyak sekarang Bapak Ibu ya. Terus yang kedua juga belum ada bukti bonus yang bisa ratusan juta gitu kan. Tapi sekarang kita AFC sudah 3 tahun di Indonesia, sudah banyak testimoninya dari produk SOP 100, SOP Subarasi, Utsukushi, Sensei Suru gitu kan. Begitu juga banyak banget kita punya leader-leader kita yang punya income ratusan juta gitu kan, dan itu bukan cuma 1-2 orang, tapi bisa belasan orang Bapak Ibu yang busido gitu kan, dan itu bisa membuktikan bahwa AFC itu adalah bisnis yang sangat tepat untuk kita jalankan sama-sama. Apalagi kalau kita lihat ya Bapak Ibu MLM atau asuransi yang ada di Indonesia gitu kan,
yang 10 tahun, 20 tahun udah berdiri nih Bapak Ibu ya. Ada plat merah gitu kan, mungkin asuransi plat merah, atau mungkin kayak MLM kayak yang hurufnya T gitu kan, udah 20 tahun loh di Indonesia. Tapi sampai sekarang punya member masih banyak Bapak Ibu. Nasabah-nasabah baru juga masih banyak gitu loh. Jadi buktinya apa? Sih maksudnya yang aku bisa ceritain? Kita nggak usah takut gitu loh. Kita kehabisan daftar nama atau apa, karena kita akan dapetin orang-orang baru terus kok gitu loh. Apalagi IFC ini baru 3 tahun dan ini baru permulaan. Kita buat sejarah dong, nanti kita ke depannya IFC pada saat 10 tahun ke depan, kita udah di posisi apa gitu kan. Nanti IFC udah 20 tahun ke depan, jaringan kita udah makin besar lagi. Itu sih aku punya visi seperti itu. Karena seperti kayak Pak Niko bilang, waktu itu aku pernah privat, waktu itu ketemu Pak Niko di Starbucks Bandung gitu kan. Pak Niko bilang gitu kan, kapal seperti ini belum tentu ada loh 10 tahun, 20 tahun lagi gitu. IFC di Indonesia baru 3 tahun dan kita punya peluang ini untuk sama-sama kita jalankan. Yuk sama-sama, apalagi manajemennya turun Bapak Ibu ya. Nah itu yang luar biasanya sih, aku bisa dekat sama manajemen, bisa dekat sama founder gitu kan, bisa dekat sama crossline dan leader-leader upline-ku gitu kan. Dan itu yang membuat IFC itu bertumbuh dan berbeda daripada di industri lainnya gitu. Dimana kalau biasanya gitu kan, kalau aku dulu pengalaman, manajemen itu agak suka kasih jaga jarak gitu loh sama member. Tapi di IFC itu beda Bapak Ibu. Dan kita punya acara-acara yang bisa membangkitkan, dan IFC itu tahu kapan dia harus keluarkan momentum-momentum gitu kan. Seperti kayak di Juni waktu itu kita di IFC buat acara di Bali, itu 800 orang dan itu megah banget gitu kan acaranya di GWK Bali. Nanti di Februari 2022 itu kita akan buat acara di Borobudur gitu kan. Dan itu rencananya kapasitas 3.000 orang Bapak Ibu. Wah, itu yang luar biasa, itu bikin gebrakan-gebrakan seperti itu belum tentu semua orang berani, apalagi di tengah pandemi seperti itu. Dan IFC mau bekerja gitu kan untuk membantu kita sebagai partner-partnernya untuk sama-sama besarkan IFC itu. Dan itu sih menurut aku udah suatu nilai plus ya, suatu bisnis MLM di mana leader-leadernya, foundernya, manajemennya mau turun ke lapangan bantu-bantu kita semua. Seperti itu sih, Fon. Luar biasa banget. AFC is future, keren. Yes. Oke, baik. Sekarang aku juga mau nanya sama Kanesta nih. Kanesta, tadi kan Kanesta bilang direct sponsornya 535 orang, ya kan? Nah, apakah ada nih Kak? Bisa nggak sih Kakak kayak adil ke semuanya? Karena banyak banget nih, pasti ada aja orang-orang yang bilang kalau misalkan ditinggalin upline, nggak diurusin upline, kayak gitu. Nah, kira-kira Kanesta tuh pernah nggak sih ada mengalami hal-hal seperti itu, ada bener-bener selintingan-selintingan seperti itu, di mana kadang Kanesta tuh mensponsori orang banyak banget? Nah, jadi di sini ya menurut aku yang namanya upline downline itu harus saling bersinergi dengan baik dan energi yang positif. Jadi kalau kita udah banyak suuzon duluan ke upline gitu kan, jadi pasti nanti energinya negatif terus gitu. Tapi kalau kita berprasangka yang baik, kalau di dalam Islam tuh kita nyebutnya husnuzon ya. Kalau tadi kan suuzon tuh berprasangka buruk, kalau husnuzon itu berprasangka baik, nanti pasti energi yang mengalir juga akan baik. Nah, tadi kan papi aku juga bilang nih ya, AFC itu F-nya family. Jadi menurut aku yang namanya dalam suatu keluarga itu nggak boleh ada kecemburuan-kecemburuan. Contoh nih, misalnya kayak Ciriana, anaknya 3 atau anaknya 5. Mungkin nggak kira-kira benar-benar bisa adil ke semuanya? Mungkin nggak juga gitu kan, itu baru 3 anak gitu. Tapi kadang-kadang ada anak yang ngerasa, oh aku kesayangan mami, oh aku kesayangan papi gitu kan. Ada anak-anak yang mungkin merasa kayak gitu tanpa kita sadarin gitu. Meskipun kita udah berusaha berlaku adil, tapi yang namanya family itu nggak akan pernah ninggalin kita, nggak akan pernah pergi dari kita. Sama kayak aku selalu apa-apa aku nanya ke Pak Yosep, Pak ini gimana? Kalau menurut Pak Yosep baik nggak kalau aku kayak gini? Itu karena aku percaya Pak Yosep itu sebagai upline pasti mau yang terbaik buat kita. Sama kayak seorang ibu, seorang orang tua gitu kan, seorang ayah atau ibu pasti dia mau yang terbaik buat anak-anaknya. Sama ya, kita juga punya direct sponsor berapa ratus atau berapa ribu pun itu buat kita, mereka anak-anak kita gitu kan. Aku nyebutnya anak kandung gitu. Jadi itu anak-anak kita yang pasti kita tuh mau yang terbaik kok buat mereka. Nggak mungkin ada upline yang mau menjerumuskan downline-nya. Kalau yang mau nipu-nipu pasti banyak gitu kan buat keuntungan dia sendiri. Tapi mau menjerumuskan nggak mungkin. Karena suksesnya si downline itu juga suksesnya si upline itu gitu loh. Kita akan sangat bangga kalau anak-anak kita sukses, itu sih kalau menurut aku. Jadi harus bersinergi ya. Bersinergi, jangan bilang ditinggalin, tapi
sama-sama usaha cari juga gitu ya. Jadi bawa juga cari catat juga dong gitu. Jadi cari upline-nya juga, nggak mungkin kok Kitanya udah upline cuekin gitu. Iya, kitanya udah berusaha reach out belum ke upline kita? Contoh misalnya kayak Fonfon. Mungkin ada downline Fonfon yang anggap, si Fonfon mah sibuk banget, endorsannya aja banyak banget gitu kan. Padahal lo udah coba belum hubungin Fonfon? Ya kan? Udah coba belum WA dia? Udah coba belum telepon dia? Udah coba belum minta, Fon, Zoom private dong, gue lagi butuh. Atau, Fon, gue lagi prospek orang nih, temenin gue dong. Nggak mungkin menurut gue ada upline yang, oh sorry, gue lagi sibuk, gue nggak bisa. Nggak mungkin. Kalaupun dia nggak bisa, mungkin dia akan, Pak Yosep, bantu dong downline aku saat, iya gitu kan, aku saat ini lagi nggak bisa nih, misalnya anakku lagi sakit atau apa, bantuin dong Pak Yosep, tolongin downline aku, kayak gitu. Kayak gue aja kadang-kadang kalau mau goes long ride gitu kan, pasti, Pak Yosep, Pak Hadi, tolong titip dulu ya anak-anak aku mau goes sih, pasti sekian jam gue nggak ngeliat handphone gitu kan. Nah, biasanya sih harusnya semua upline pasti kayak gitu. Itu sih, Pon. Jadi kalau misalnya nih, kamu merasa sekarang ada yang merasa ditinggal upline, kok mungkin kamu harus introspeksi diri. Kamu udah cari upline-nya belum? Kamu udah reach out belum? Atau kalau memang seandainya upline-nya udah nggak di sini lagi, kan kamu bisa kayak Kak Nesta cari-cari ke atas. Karena kita mau sampai ke atas-atas pun itu pasti akan terus dibantu. Sampai Bushido pun tuh mau bantu kita. Luar biasanya itu. Oke, mungkin aku akan ada the last question nih. Dan mungkin Vera sama Jimmy bisa bantu jawab ya. Karena aku lihat waktu kita lagi heboh shopping di factory outlet, mereka malah table talk dong sama downline yang ada di Amerika. Karena ada pertanyaan nih, saya mau nanya nih, apakah ada yang punya tim di luar negeri? Andai ada tim di luar negeri, itu WNI atau WNA? Nah, pertanyaannya, produk AFC itu cocok nggak sih untuk WNA? Soalnya katanya kan produk KFC di setiap negara beda-beda ya. Mungkin ini pertanyaan untuk semua juga ya. Nih, ini pertanyaannya oke nih. Produk KFC di setiap negara beda-beda. Oke. Nah, Subarasi dan Ucukusi itu dibuat untuk penduduk Indonesia. Nah, tapi apakah cocok diminum oleh WNA? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada nggak WNI yang tinggal di luar negeri bergabung di AFC dan apakah bisa berjalan bisnisnya? Mungkin Vera dan Jimmy boleh kolaborasi jawab. Oke. Mungkin dari segi produk, kalau WNA cocok nggak sih? Itu bisa dibantu jawab sama Jimmy. Nanti pertanyaan kedua Vera jawab. Silakan Jim. Oke. Kalau cocok ya pasti cocok-cocok aja ya, Cifon. Soalnya produk kita kan based on uji klinis gitu, bukan produk kaleng-kaleng. Lagi pula kita kan produk kita dibuat oleh farmasi tertua terbesar di Jepang gitu, yang memang sudah uji klinis, sudah paten fungsi, jelas ingredientnya ya, natural gitu, Cifon. Oke, jadi untuk WNA cocok? Cocok dong. Wah, luar biasa. Soalnya kan WNA itu kan harusnya lebih oke ya, karena dia nggak makan rendang, nggak makan ketupat, ya kan. Harusnya oke ya kan. Nah, terus aku lanjut lagi ke Civera. Civera, bisa nggak sih ini untuk bisnis untuk WNI? WNI yang di luar negeri? Oke, bisa banget. Jadi gini nih, kemarin kan teman-teman lagi pada belanja di Cabazon di Los Angeles ya, lagi pada suruh belanja. Terus aku memang janjian sama timku yang ada di USA, dan ini ada cerita lucunya bahwa sebenarnya ini aku dapetin tim ini tuh di last minute, bukan di last minute juga sih, kayak 2-3 bulan sebelum berangkat USA, aku memang kayak sounding gitu ke tim aku, ada temen nggak yang di sana gitu, aku mau berangkat nih, jadi bisa table talk atau ada yang mau dibawain barang, karena kan
untuk sekarang masih lumayan nih pengiriman ke sana, biaya ekspedisinya. Jadi pada saat itu pas banget cici aku sendiri gitu punya teman yaitu WNI yang ada di sana. Sebelumnya dia coba pesen safir dulu karena waktu itu kan bukannya ruby, tapi aku bilang sayang nih 1-2 kilo mah nembok aja sekalian gitu kan, jadi biar dia ambil safir. Habis itu dia coba minum, ternyata dia cocok, dan luar biasanya adalah di 1 bulan sebelum aku berangkat, kan aku kan follow up, gimana Ci, aku pengen banget kan punya jaringan di sana gitu, aku pengen banget punya jaringan di sana, apalagi waktu itu Bapak founder, Bapak Ernest itu ada posting di feed Instagramnya bahwa soon dengan seizin Tuhan, mudah-mudahan ya teman-teman sama-sama doain dengan seizin Tuhan kita akan kerjasama sama Amazon ya untuk jadi mungkin stoknya ada di sana, jadi yang di Amerika tuh lebih mudah untuk dapat barang gitu, jadi yang mau bangun jaringan di sana juga lebih mudah karena kan biaya pengiriman dari sini ke sana lumayan. Nah jadi aku lihat pada saat itu sebagai peluang gitu, wah ini peluang nih kalau ke depannya ada begini nih peluang, seandainya nggak ada Amazon pun aku tetap gas, karena kenapa, aku yakin banget sama bisnisnya dan produknya, apalagi di Amerika sama di Indo beda. Di Amerika bisnis MLM itu bisnis yang sangat dihormati, sedangkan mungkin di Indonesia sebelum ada AFC agak punya gimana ya, agak punya bercak sedikit gitu ya. Jadi pada saat itu akhirnya pada saat dia sudah coba minum, aku follow up, cici aku follow up, aku bantu. Nah tiba-tiba malam-malam, jadi kalau Amerika kan beda 12 jam ya, mungkin dia pagi, waktu itu jam 2 pagi, tiba-tiba dia nanya, pertanyaannya pertanyaan yang, mungkin gak sih, kalau misalkan, kalau 20 box, ongkos kirimnya berapa ya? Gitu kan. 10 box dulu pertama. Oh ya, pertama 10 box dulu. Kalau 10 box, itu berapa ya ininya? Kalau apa namanya, dapat bonusnya berapa, terus ongkos kirimnya berapa, langsung ku pagi-pagi ku tanya leader yang pernah pada kirim ke Amerika, tolong dong ada nggak pernah kirim ke sana, berapa biayanya, aku cari tahu, aku akumulasiin, lalu aku bikin video coret-coretan, ini Cici kalau misalkan Cici beli 10 box, Cici dapat segini bla 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 bla, dikasih tahu ke dia, pelan-pelan dijelasin. Akhirnya ongkos kirimnya lumayan ya. Nah terus habis itu Ciciku bilang, kebetulan adekku mau ke USA nih bulan ini gitu, 10 box ini mungkin coba aku tanya ya, siapa tahu dia bisa hand carry gitu kan. Terus habis itu di follow up lagi, aku bilang, Ci, ke sana kan ongkosnya mahal, aku bilang, Ci, ke customer-nya ini, maksudnya ke memberku ini, Ci, ke sana kan ongkosnya mahal, Cici juga cocok kan, terus juga Cici coba kasih minum temennya, juga cocok. Nanti kalau mau repeat gak ada barang loh. Mumpung saya ke sana sekalian, ambil 20 box aja. Saya nggak expect sih dia bakal oke gitu kan. Kalau gitu minta 50 box, melunjak ya kalau itu. Terus habis itu akhirnya oke nih, dia bilang, coba deh hitungin dulu. Terus habis itu saya main 20 box aja saya nggak mikir bawanya gimana. Itu kan boxnya lumayan ya. Habis itu akhirnya saya minta ke Yohanes Busido, dia punya sampel foto, dia pernah kirim ke sana, di unboxing tuh ceritanya, diplastikin, di wrap gitu kan. Akhirnya mau nggak kalau kayak gini, tapi boxnya aku tetap bawa bla 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 bla. Akhirnya dia aku oke, ambil 20 asal dibawain, dia bilang gitu. Iya dibawain, saya iya aja. Habis itu telepon Jim ntar bantuin bawa ya, selipin koper, ntar telepon lagi Mami Yohana, nanti nitip ya gini ya, nitip ya. Terus aku minta tolong Roslan juga ya, Evan, tolong titip ya, koper kosong nggak? Jadi aku tanya satu koper kosong nggak gitu. Jadi modal nekat dulu. Akhirnya puji Tuhan, terus juga saya yakin bisa bawa ke sana karena kan AFC juga sediain surat MDS ya teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang mau kirim ke sana itu bagus banget, ada sertifikatnya itu. Jadi bahwa kita kan bukan barang yang bukan barang yang ilegal gitu loh, bukan sesuatu apa, ini sesuatu yang baik dan bagus, legalitas lengkap, paten ada, BPOM ada, terus juga uji klinis ada ya, terus laboratoriumnya jelas, yang mengeluarin juga perusahaannya jelas, so jangan takut, apalagi dibekali surat MDS gitu. Habis itu akhirnya dibawa ke sana dengan selamat. Akhirnya aku table talk lah di sana, table talk. Jadi kadang bener juga sih, orang yang tadinya user itu berpotensi untuk jadi jenderal. Bener kata Kak Resta nih, siapapun sebenarnya berpotensi gitu, asal kita
harus ada personal touch-nya gitu. Jadi nggak bisa kayak cuma lewat chat atau lewat telepon, ketemu tuh lebih baik. Jadi aku sangat mengusahakan banget bisa ketemu dia. Sampai aku udah bilang sama Jimmy, sama Mami Yohana, sama Cisha Omnya juga. Jadi dari tim kita, aku kan timnya Jimmy ya, donannya Jimmy Drago. Jadi kita berempat, aku udah bilang, nanti kalau ketemu orang ini nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan kalian harus kehilangan satu destinasi gitu. Kita harus banget table talk pokoknya. Terus habis itu waktu itu tanggalnya bentrokan sama NBA ya. Udah gitu Jimmy demen banget NBA dan itu dream bucket listnya dia banget untuk nonton live Lakers gitu kan. Terus ya gimana ya, cobalah aturlah, aduh gimana nih, galau, dia sempat galau nonton NBA atau ketemu tim. Jadi aku, Jim lu mau Bushido nggak? Jim mau Bushido nggak? Aku bilang gitu kan. Akhirnya ya udah pas banget waktunya ketemu, nggak bentrok sama NBO-nya. Jadi Jim bisa menikmati NBO dan kami bisa menikmati table talk. Akhirnya table talk di sana. Dan kalau ditanya mungkin nggak sih WNI yang ada di luar negeri itu jalanin bisnis ini, mungkin banget dan sangat itu fresh start gitu loh, itu start yang bagus. Justru kita kalau bisa yang megang orang Indonesia sendiri dong, justru biar orang si bule-bule sama WNA itu masuknya di orang Indonesia yang ada di sana gitu loh. Jadi kalau misalkan mungkin nggak gaskan aja gitu, mungkin banget gitu teman-teman. Jadi jangan berpikir pendek, kalau AFC ini cuma berapa tahun, perusahaan sendiri aja 52 tahun gitu loh. Gitu. Apalagi di Indonesia kita punya 3 pilar yang hebat ini. Ada Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko. Aduh, ini bakalan keren banget. Makanya kita bilang itu baru 20%. Ini melebarkan sayap tuh sampai keluar-keluar gitu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman yang ngerti saham, nanti soon ini bakal IPO juga di Indonesia. Jadi iya, keren banget ya. Rencana 2023 sama-sama kita berdoa ya, karena kesuksesan AFC adalah kesuksesan kita bersama ya. Jadi ini bakal keren banget, kalau bisa melebarkan sayap kemana-mana, boleh banget. Tapi ya tetap buat teman-teman yang baru join, gunakan hot circle-nya dulu, teman sendiri, keluarga sendiri dulu, karena kita biar blessing mereka dulu gitu loh, orang-orang yang di sekitar kita. Nah baru tuh fokus keluar-keluar gitu. Jadi ditanya mungkin banget nggak? Bisa nggak? Mungkin banget, dan ya gaskan gitu, selagi ada peluang. Seperti itu sih, terima kasih. Mantap, Vera. Oke, jadi sebelum aku simpulin, aku mau minta teman-teman sabar dulu karena kita akan ada kuis dan kita akan ada 2 hadiah. Hadiah pertama adalah hoodie ini hoodie keren banget, hoodie AFC, ada bendera US-nya dan ini tuh ada ininya, keren banget. Meski kamu mungkin sekarang belum ikut ke US, tapi kalau kamu punya hoodie ini itu bener-bener kepedeannya tuh meningkat banget ya, karena ini hoodie bener-bener the best. Dan ada satu lagi, ada Lumin ya, Lumin SPF spesial dari Pak Ernest. Itu bener-bener ada satu buat kita, nanti ada tebak-tebakan dan cepat-cepat jawab. Tapi kesimpulannya teman-teman, dari hari ini sharing-sharing, kita harus tahu kalau misalnya di bisnis AFC itu jangan di-treat seperti kita dagang seperti biasanya ya. Jangan kayak dagang bakmi, dagang pempek, cuma dagang dapat duit tinggalin. Jangan cuma dagang doang, karena kita itu ada di bisnis jaringan teman-teman. Karena mungkin ya orang-orang seperti aku dan seperti Vera dan seperti Kanesta, dan di sini pasti banyak banget di mana AFC ini adalah bisnis jaringan pertama. Dan mungkin masih banyak yang malas belajar. Taunya jualan Suba, jualan Utsu, dapat 300 kalau Ruby, 450 kalau Safir, 550 dan Parent, cuma tahu begitu doang. Cuma tahu jualan dan gue dapet cuan. Kalau misalkan cuma tahu jualan, ya nggak ada bedanya sama jualan pempek dan bakmi. Kamu harus tahu indahnya bisnis jaringan. Dimana kalau kamu dimanapun, even kita lagi di USA, pairingmu tetap jalan, even kamu nggak mensponsori orang. Itu baru bisnis jaringan yang sesungguhnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memulai kuisnya. Jadi siapkan jempol kalian. Padahal aku lagi makan pempek. Siapkan jempolnya, kita akan cepet-cepetan jawab, dan yang jawab
paling pertama dan paling bener pertama kali dan paling cepat itu adalah pemenangnya, dan sesudah tombol start ya. Jadi kalau misalkan sesudah tulisan start ini, muncul kan tulisan start kan, tapi aku ketik start sekali lagi. Oke, jadi kalau misalkan ada yang jawab sebelum aku ketik start, nggak termasuk hitungan ya. Tapi aku lagi mikir nih, kira-kira nanti winnernya ini kontaknya ke siapa ya? Kayaknya mesti kontak ke Jimmy Drago nih, biar yang lain bisa tahu tuh Instagramnya Jimmy Drago. Kalau misalkan ada foto dia pegang daun warna kuning, itu ganteng banget. Daun sih dibahas. Jadi nanti winnernya DM ini aja ya, DM Jimmy Drago ya. Jimmy Drago nanti nama IG-nya, pokoknya DM Jimmy. Jimmy tolong ketikin nama IG lu dong, Jim. Di DM aja biar nggak banyak yang WA. Kita tunggu Jimmy ketik nama Instagramnya ya. Tuh, Jimmy Drago _AFC. Boleh di follow ya. Tapi DM nanya AFC boleh. Tapi kalau DM genit-genit nggak boleh. Oke? Siap, kan biasa kan kalau misalkan cowok udah banyak duitnya kan pasti tangan nggak boleh ya. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Start. Ciriana kan tim Doraemon Squad. Nah, dia tinggal di mana? Sudah, stop. Udah ada yang jawab. Fon, di main tuh kayak waktu itu agak drama pertanyaannya dulu, Fon. Tinggal di mana dan jadi udah ngetik gitu ya, kayak waktu itu kamu lucu deh, Fon. Iya, otak gue lagi buntu. Kelurahannya sekalian, lorongnya. Oke, di tempatku yang jawab pertama, di tempat kalian siapa yang jawab pertama? Yang benar. Ciriana yang cek. Nurul Cusu ya kalau tempat saya. Ya, di tempatku juga Nurul Cusu. Yang pertama. Iya, sama. Ada yang jawab Majalengka dong. Nanti Nurul Cusu bisa DM adik ganteng Jimmy Drago. Siap. Nah, tadi kan kalian kan udah tahu nih. Start ya. Start. Kalian kan udah tahu nih kalau misalkan si Jimmy ini udah berapa lama di AFC. Ya kan? Nah, lalu dia kan sedikit lagi, satu step lagi, itu menuju Bushido. Nah, sekarang tuh dia ranknya kan menuju Bushido kan. Nah, nama Instagramnya tadi yang udah dia ketik tuh. Nama Instagramnya apa tadi? Jimmy Drago _AFC. Nah, tadi kan Jimmy cerita kalau misalnya dia lanjutin usaha keluarga. Usaha keluarganya apa tuh? ATK kan? Bener. Nah, lalu Mantap. waktu usaha ATK-nya lagi susah. Fon. Dia kan mau jalanin AFC kan. Nah, tiba-tiba waktu anaknya umur berapa, anaknya tuh ada kendala. Ada kendala tuh. Anaknya ada kendala, katanya nggak bisa apa sih? Nggak bisa mendengar kan. Nah, lalu sempat dibawa ke sebuah kota. Nah, kotanya namanya Pineng. Nah, udah tahu tuh biayanya berapa. Butuh biaya kan? Biayanya 500 juta. Bener. Pertanyaannya, Jimmy umurnya berapa? Start. Ujung-ujungnya nanya umur doang anjir. Fon gila. Kok bertele-tele banget ya? Udah stop. Mana dari gua tombol start ya, dari tulisan start gua yang jawab bener itu pemenangnya. Tanggal lahirnya nggak sekalian? Nggak ada, usah. Mana tulisan start gua, tolong diliatin Jimmy.
Ya Dari ampun, tulisan Anissa. start gua dan jawaban yang paling bener. ATK. Agustin kalau di saya. Di saya Agustin juga setelah start ya. Oh Setelah ya, start Agustin. Agustin poin Benar, tempatku. benar. Siap? Udah, Agustin. Agustin jangan lupa PM DM Jimmy Drago _ARC. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita. Hari ini bener-bener daging semua isinya. Kita nggak ngobrol-ngobrol lagi gimana caranya rekrut, karena kayaknya semua orang ya udah biasa ya rekrut itu bervariasi caranya. Tapi ini lebih dalam lagi. Tapi cara bagaimana mengembangkan jaringan dan membina jaringan dari pembicara-pembicara hebat. Terima kasih semuanya udah meluangkan waktu dan salam sukses semuanya. Go Bushido! Kita pasti bisa. Bushido. Pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Foto. Semangat ya, semangat ya. Kita belum foto, Fon. Foto-foto Iya, ya. iya. Ini ya, si Yosep ya. Ya, Jimmy, boleh. tolong di off cam ya. Jimmy tolong di off cam ya. Ini di-kick dulu. Oh gitu sih. Yuk Udah teman-teman mau? boleh di on cam. Jimmy kan Yosep yang fotoin ya, Yosep yang Boleh. foto ya. Yosep Boleh. yang capture screen ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Boleh teman-teman tangannya konnichiwa seperti ini ya. Wih, keren Bapak. Slide kedua, 1, 2. Slide ketiga. Oke. Oke, thank you. Bye semuanya. Thank you. Semangat. Dadah. Bye. Thank you, Fon. Bye. Thank you for. Bye. Thank you MC Kondang. Thank you semua Bye teman-teman. semua.